Laksamana Besar Daxia, Ye Fei, memimpin pemberontak di wilayah barat, menguasai Yulan. Terkenal di 8 penjuru, menggetarkan 4 lautan. Atas perintah Kaisar Ming Daxia. Dengan hormat menyambut Kaisar Jet kembali ke dunia manusia. Pembersihan di Istana Awan selesai. Saatnya membersihkan dunia manusia. Keluarga terkaya Jin menyerahkan kartu emas tertinggi. Seluruh cadangan emas negara siap Anda gunakan. Keluarga Chen Yi menyerahkan buku hidup dan mati Raja Api. Kaisar Awan memerintahkan kematian tengah malam. Siapa berani menahan sampai fajar kedua? Jenderal Pelindung Negara Batian menyerahkan pedang Kaisar Ming atas nama bawahannya. Begitu pedang ini keluar, semua pahlawan tak berani menentang. Nenek Li Qiaezhen sedang mengadakan pesta di Hotel Besar Yunting untuk mencari pasangan bagi Kaisar dan Permaisuri. Menyiapkan mahar triliunan. Ikuti aku ke keluarga Su untuk menculik pengantin. Berhenti. Siapa sih kampungan ini, Paman Guru? Kamu berani pukul aku? Kamu tahu aku siapa? Aku nggak peduli kamu siapa. Kamu juga nggak pantas aku tahu siapa kamu. Kamu baik-baik saja. Bukankah ini menantu lumpuh keluarga Su? Kok bisa berdiri? Ye Wushuang, kamu kira siapa kamu? Cepat sujud minta maaf sama bibiku. Suruh aku minta maaf. Kamu sanggup. Di depan Tuan Shen, kamu ngomong apa sih? Hei, kamu berani pukul aku. Hei kamu. Bukankah kamu sudah terbakar mati, Wushuang? Kamu akhirnya sadar. Kalau bukan karena Moon. Semua yang kalian lakukan hari ini pantas kena hukuman langit. Wushuang, kamu akhirnya sadar. Moon sudah buat kamu menderita bertahun-tahun. Ye Wushuang. Dengan kondisimu yang cacat, masih berani saing sama tuan muda aku. Ini kan Hotel Besar Yunting. Klub paling mewah di Yunzhou. Harus punya kekayaan lebih dari 1 miliar baru bisa masuk. Kamu sampah. Cepat keluar dari sini. Kalau aku sampah. Dia bahkan gak ada nilainya seperti anjing. Kakak senior bilang kamu anjing. Diam. Ye Wushuang, coba lihat dulu statusmu sendiri. Kamu pantas saing sama Tuan Shen. Kamu sudah terbaring di ranjang 5 tahun. Semua itu kami keluarga Su yang tanggung. Berapa banyak uang yang kamu punya? Kami nggak tahu. 0 rupiah. Tuan Shen rela kasih mahar ratusan miliar. Mahar ratusan miliar itu apa sih? Aku punya mahar triliunan. Aku punya mahar triliunan. Hahaha, mahar triliunan. Baguslah. Kamu punya mahar triliunan, oke. Ye Wushuang, kamu badut pengacau. Kamu memang sengaja bikin keributan. Ya, masih belum juga keluar sendiri, Wushuang. Aku tahu kamu mau kasih mahar lebih besar buat nikah sama aku. Tapi kamu ngomong besar mulut kayak gitu. Nanti orang malah ketawa lihat kamu. Aku nggak bohong sama kamu. Ye Wushuang, selama 5 tahun ini, kamu makan dari keluarga Su aku, minum dari keluarga Su aku, pulih tapi nggak tahu berterima kasih itu sudah parah. Malah sengaja bikin keluarga Su aku malu. Aku malah bisa lihat jelas. Dia memang sengaja bikin onar. Nggak mau lihat keluarga Su kita baik-baik aja. Takut kita naik ke keluarga Shen. Dia makin nggak pantas. Aku lihat kamu ini orangnya menjijikan. Dulu sih maklum karena kamu miskin. Kok sekarang hatimu juga hitam banget? Apa hatiku yang hitam? Atau hati orang yang bunuh orang dan bakar-bakar itu yang hitam? 3 orang? Aku mulai ngerti nih. Kamu di sini ngotot nggak mau pergi. Kan cuma takut kehilangan istri doang. Di sini ada 100.000. Anggap aja itu uang buat beli istrimu. Beli dia, kamu nggak takut kena kutukannya? Makhluk suci kamu. Kamu nggak apa-apakan. Ye Wushuang, kamu berani banget perlakukan kami kayak gini. Tuan muda Shen yang tinggi dan berkuasa. Wusong, kamu cepat pergi. Tuan muda Shen nggak bakal tinggal diam. Cari mati. Wushuang, aku mau kamu mati. Aku mau kamu mati. Hei Pak, ada orang bikin onar di pesta pernikahan keluarga Shen kita. Cepat datang ya. Nak, aku kasih tahu kamu. Kamu sudah tamat. Pamanku sudah mendapat perhatian dari Juyan, ketua kuil pembasmi dewa. Segera jadi anggota kuil pembasmi dewa. Dia nanti datang. Kamu sudah pasti mati. Tuan muda Shen, apa benar kata Anda? Astaga, pamannya Tuan muda Shen. Ternyata mau gabung ke kuil pembasmi dewa yang paling berkuasa di dunia.
Dengar-dengar kuil pembasmi dewa sangat ketat aturannya. Bahkan grup Yunting yang bernilai triliunan. Hanya cabang kecil dari kuil pembasmi dewa. Wu Shuang. Gimana kalau kita minta maaf sama Tuan Muda Shen? Nggak usah. Cuma keluarga Shen doang, nggak perlu. Selamat datang, Tuan Shen. Siapa yang berani bikin onar di pesta pernikahan keluarga Shen aku? Pak, anak muda ini nggak anggap keluarga Shen kita apa-apa. Malah pukul aku. Tuan, Ye Wushuang ini benar-benar nggak tahu aturan. Mungkin juga maling yang selingkuh. Kamu harus kasih pelajaran yang keras buat dia. Kamu ngajarin aku kerja. Keluarga Su kalian mau nggak bertahan di Yunzhou? Tuan, keluarga Su kami sama sekali nggak ada niat begitu. Mohon maaf. Tuan, mohon ampun. Sudahlah, aku juga nggak mau ribut sama kalian para pecundang ini. Bocah, kamu meremehkan keluarga Shen? Ya, keluarga Shen di Yunzhou cuma ikan busuk dan sampah doang. Ye Wushuang, kamu cuma pecundang yang nggak punya apa-apa. Kamu berani ngomong seenaknya gitu. Cepat sujud minta maaf sama Tuan Shen. Wu Shuang, Tuan Shen, kami nggak berani melawan. Mending kita minta maaf aja, ya. Gimana, bocah? Kalau kamu sekarang sujud dan minta maaf 100 kali. Aku bisa pertimbangkan buat ngasih kamu ampun. Paman, dia mukul aku. Ini nggak bisa dibiarkan begitu aja. Masa cuma sujud minta maaf doang? Minimal dia harus putusin kedua kakinya. Bocah, kalau kamu berani bertindak sendiri, aku masih bisa biarin kamu hidup kayak anjing. Ya udah, coba aja. Ye Wushuang, Tuan Shen, udah dikasih kesempatan buat sujud, kenapa nggak cepat? Gimana mungkin keluarga Su punya menantu pecundang kayak kamu? Kebakaran itu seharusnya bikin kamu mati aja. Ye Wushuang, aku mohon. Kamu sujud dan minta maaf. Ya, aku cuma pengen hidup damai sama kamu seumur hidup. Paman, tangkap bocah ini dan serahkan ke aku. Aku bakal buat hidup bocah ini sengsara. Aku udah bilang, dia, Shen Changkong, bukan orang yang bisa aku lawan. Kalian pada tuli? Ya. Hahaha. Bocah. Kamu tahu aku siapa? Juyan, ketua kuil pembasmi dewa. Siapapun yang ketemu aku berikutnya, itu bakal jadi masalah. Kuil pembasmi dewa kalau mau musnahin seseorang. Sama gampangnya kayak matiin semut. Hari ini aku bakal musnahin kamu. Atau musnahin seluruh keluarga Su. Ada yang berani nolak. Tujuan awal kuil pembasmi dewa adalah menghabisi dewa dan iblis dari luar wilayah. Kalau kalian kayak gini, suka nganiaya yang lemah. Mending bubarin aja, daripada jadi beban. Bocah, kamu tadi bilang ini nggak pantas. Terus bilang itu harus diterima. Sekarang malah bilang mau bubarin kuil pembasmi dewa. Kamu nggak mungkin serius, kan? Bikin aku ketawa sampai mati. Hahaha, menghinakan kuil pembasmi dewa. Tuan Shen, Ye Wushuang si pecundang itu. Sama sekali nggak ada hubungan sama keluarga Su. Dia yang menghina kuil pembasmi dewa. Iya, Tuan, tolong jelaskan ke kuil pembasmi dewa. Ini urusan keluarga Su sama sekali nggak ada hubungannya. Jangan sampai keluarga Su jadi korban gara-gara ini. Tuan Shen, aku mohon. Asal kamu lepaskan Wushuang. Lepaskan keluarga Su juga. Aku, Su Yu, rela jadi budak kamu seumur hidup. Tolonglah, UR. Jangan kayak gitu, ya. Tenang, aku nggak salah. Tenang saja, aku tidak bersalah. Hanya Yang Mulia Kaisar Ming yang bisa membubarkan kuil pembantai dewa. Kamu tidak benar-benar mengira dirimu di atas semua orang, kan? Sang permaisuri yang tak tertandingi. Kalau aku bilang memang begitu, bagaimana? Ye Wushuang yang menyamar jadi Kaisar Ming. Pantas dihukum mati 1000 kali. Masih tunggu apa lagi? Ayo bertindak. Shen Changkong, kenapa kamu berani yakin aku bukan sampah Kaisar Ming? Aku mau mati pun masih keras kepala. Aku bilang jujur ya, pamanku tidak hanya mendapat pengakuan dari Yang Mulia Juyan, tapi juga melihat sosok Gagah Yichai saat upacara pemberian wilayah 5 tahun lalu. Melihat penampilan Gagah Yichai. Kalau kamu benar-benar Kaisar Ming, mana mungkin tidak mengenalmu, kan, Paman? Itu kan 5 tahun lalu. Kaisar Ming pakai jubah putih. Aku lihat dari jauh. Sampai sekarang masih teringat jelas. Siapa bilang jubah naga 9 itu putih? Bocah, kamu masih pura-pura ya? Jubah naga 9 itu bukan putih. Masa iya hitam? Tuan Shen, jangan pedulikan badut ini. Tolong lanjutkan ceritakan.
Tentang upacara penobatan Kaisar Ming. Aku yang jelaskannya. Kaisar Ming adalah penguasa kuil pemenggal dewa. Bertanggung jawab atas hukuman di 3000 dunia. Mengadili segala yang ada di dunia. Berjalan di kegelapan malam. Mengenakan jubah terkenal dari rumah minum anggur. Suami tumpangan keluarga Su ini ngomongnya malah masuk akal juga. Jubah naga 9 yang hitam. Lebih cocok dengan identitas Kaisar Ming. Dari mana Ye Wushuang tahu semua ini? Orang bodoh ini terbaring di tempat tidur selama 5 tahun penuh. Bagaimana mungkin dia lebih paham soal kuil pembantai dewa daripada Yang Mulia Shen? Lebih paham soal kuil pembantai dewa. Menurutku, mungkin selama 5 tahun ini. Dia cuma bermimpi jadi Yang Mulia Ming terus. Sekarang sudah bangun. Tapi mimpinya belum hilang. Kalian gak percaya kata jujur. Tapi bohong malah dianggap benar. Benar atau salah? Aku rasa kalian semua bisa nilai sendiri. Tapi kamu kenapa terus hidup dalam mimpi? Gak mau terima kenyataan. Bocah, berani gak bertarung? Makin seru nih. Ayo bilang, taruhan gimana? Kita taruhan jubah naga 9 itu hitam atau putih? Kalau jubah naga 9 itu putih, kamu turun dari situ. Keliling 3 putaran di sekitar Hotel Yunting. Terus gonggong kayak anjing. Terakhir bunuh diri di depanku. Kalau jubah naga 9 itu hitam. Masa ya hitam? Aku kasih saran. Kamu mending langsung turun aja belajar merangkak kayak anjing. Kalau emang taruhan, harus ada yang menang dan kalah. Kalau jubah tua itu hitam, aku wakili keluarga Shen. Serahkan seluruh harta keluarga Shen tanpa sisa. Simo, tidak akan kalah. Tidak cukup. Ye Wushuang, harta keluarga Shen saya hampir 1000 miliar. Apa itu masih belum cukup untuk mempertaruhkan nyawamu yang hina itu? Aku rela memberikan 1000 miliar demi menyenangkan diriku sendiri. Aku rela menyerahkan 1000 miliar. Kamu kira aku peduli dengan harta keluarga Shen yang segitu doang? Ye Wushuang, belum bicara soal kamu punya uang banyak atau tidak. Hanya nyawamu yang hina itu saja. Sama sekali tidak berharga. Ye Wushuang, aku bertaruh nyawaku denganmu. Taruhan itu adalah jubah naga 9 yang hitam. Bertaruh nyawa denganku. Taruhanmu, Shen Jiali, jelas tidak cukup. Tapi aku lihat kamu masih punya darah pria. Jadi aku biarkan kalian semua belajar sesuatu. Wushuang, kamu tidak boleh bertaruh dengan mereka. Aku tidak mau kehilangan kamu lagi. Yuer, kamu masih ingat malam itu 5 tahun lalu. Aku pakai baju apa waktu itu? Apa mungkin kamu? Kamu bilang baju hitam itu adalah jubah naga 9. Betul. Sui Wushuang, jangan kira asal panjang rambut saja. Ada kabar kalau jubah naga 9 itu ikut serta dengan Kaisar Ming yang bisa berkomunikasi dengan dewa. Dan bisa menghilangkan aura dewa. Aura 7 warna selain Kaisar Ming. Sungguh luar biasa. Aku juga pernah dengar legenda itu. Memang pantas jadi satu-satunya kaisar di 3 dunia. Benar-benar legenda. Jubah naga 9 yang hanya ada satu di dunia ini. Tidak mungkin. Benar-benar tidak mungkin. Barang sakti macam ini bagaimana mungkin ada di tangannya? Hei, rambutmu panjang tapi pengetahuanmu cetek. Aku ngomong sama kamu. Ye Wushuang, aku sarankan kamu. Jangan sampai menyinggung Kaisar Ming. Ini bukan sekadar minta maaf biasa. Asli atau palsu, lihat saja nanti. Buka mata kalian lebar-lebar. Lihat dengan jelas. Jubah naga 9 itu hitam atau putih sebenarnya? Itu hitam. Benar-benar hitam. Benar-benar hitam. Proses pembuatannya sangat mewah. Dan di atasnya ada cap naga khas Kaisar Kematian. Cap naga Kaisar Kematian juga disebut cap pemenggal dewa. Hanya sosok yang tiada tandingannya di dunia, yang berhak memilikinya. Tuan Shen, Anda melihat sesuatu. Paman, Anda kan tahu. Teknologi sekarang sudah sangat maju. Sedikit usaha saja. Bisa memproduksi barang seperti ini secara massal. Masuk akal. Kalau kamu bilang jubah jelek ini asli, berarti dia juga asli. Omong kosong. Cara satu-satunya untuk menguji jubah ini adalah kutukan jubah naga 9. Selain Kaisar Ming, siapapun yang memakainya akan terkena kutukan. Tapi ini adalah kebanggaan jubah bermotif naga 9. Yang lain tidak pantas memakainya. Hari ini aku sendiri akan membongkar kebohonganmu. Tunggu dulu, Tuan Shen. Aku rela membantu Tuan Shen secara langsung. Bersama-sama membongkar kebohongan bajingan tak berguna ini. Bagus kamu punya mata tajam. Cari mati sendiri. Hahaha. Tanganku.
Tanganku tidak mungkin seperti ini. Sama sekali tidak mungkin. Kutukan jubah bermotif naga 9 ini benar-benar bekerja. Ternyata baju ini memang jubah bermotif naga 9. Lukui si bangsat ini benar-benar orang suci tertinggi. Aku bilang sama kamu. Seharusnya malam itu aku sudah bilang padamu. Aku adalah Kaisar Ming dari dinasti Daxia. Jangan panik. Hanya sedikit energi negatif saja. Ternyata begitu. Aku hampir kaget mati. Tadinya aku benar-benar kira ini jubah bermotif naga 9. Tuan Si. Tuan Si, Anda, tolong aku. Tanganku jangan sampai putus. Diam, aku tidak akan mati. Kan, tidak sampai mati. Tapi lenganmu ini, mulai sekarang akan. Kamu bohong. Tuan Si, tolong bilang kalau bajingan ini, dia bohong padaku. Itu cuma energi negatif biasa. Istirahat beberapa hari pasti sembuh. Teman-teman, aku sudah periksa. Ini sama sekali bukan jubah bermotif naga 9. Hanya jubah biasa yang agak aneh sedikit. Itu saja. Jubah biasa yang agak aneh sedikit. Shen Changkong, mulutmu memang keras sekali. Aku keras mulut. Fakta sudah jelas di depan mata semua orang. Dia cuma terluka ringan. Tidak mati karena kutukan. Itu adalah pedang mata naga 9. Hanya sedikit tersentuh saja. Karena dia pemula. Makanya aku beri dia kesempatan hidup. Kamu satu. Coba pakai ini. Tuan Shen, tolong ampunilah. Aku punya ibu tua berumur 70 tahun. Dan 2 anak balita yang masih sangat butuh aku. Istriku juga sakit terus-terusan di tempat tidur. Benar-benar bangsat. Ada yang mau coba pakai jubah ini? Aku berani bayar 1 miliar untuk itu. Bangsat ya tetap bangsat. Kamu saja. Kakashi, tolong lepaskan aku. Aku kasih tahu. Kalau hari ini kamu tidak mau pakai jubah ini, aku langsung suruh orang bunuh seluruh keluargamu. Aduh. Tuan Li, jangan panik. Aku punya energi dalam yang melindungi tubuhmu. Hanya sedikit energi negatif saja. Aku jamin kamu aman. Benar-benar konyol. Di hadapan jubah terkenal naga 9. Seorang pejuang bintang 1 sepertimu tak ada artinya. Lucu sekali. Kapan giliranmu, si bangsat, untuk mengomentari? Pejuang bintang 1, bangun dan pakai. Aku percaya pada campur tangan Tuan Shen. Hehehe. Tidak apa-apa. Aku baik-baik saja. Hehe, bukankah ini naga 9? Ini palsu. Ini palsu. Hehe. Sampai sejauh ini, aku ingin lihat apa yang bisa kau katakan. Hanya sedikit aura jahat. Tuan Si, kemampuanmu luar biasa. Aura jahat sekecil ini, sama sekali bukan lawanmu. Sampah, cepat ke sini dan terimalah kematianmu. Dokter, bagaimana ini? Bukan tidak akan membalas. Hanya waktunya belum tiba. Masih keras kepala? Hah? Cepat lihat, jubah naga 9 tadi benar-benar. Jubah itu benar-benar satu-satunya di dunia yang legendaris. Selain Tuan Mingdi. Siapapun yang menyinggung akan terkena kutukan maut dari jubah naga 9. Kabar itu benar. Jangan-jangan ini benar-benar jubah naga 9. Anak ini cuma puing-puing keluarga Su. Kenapa bisa punya hadiah seberharga itu? Paman, ini harus bagaimana? Pasti bukan. Sekarang kalian semua percaya, kan? Ye Wushuang, tak kusangka jubah naga 9 benar-benar ada di tanganmu. Aku juga sangat berterima kasih karena kau membawa kejutan besar ini. Paman, aku harus bagaimana? Aku belum dapatkan 10.000 pembunuhan. Aku tidak mau mati. Tenang, Paman ada di sini. Maksud Tuan Shen adalah membatalkan janji. Apa mungkin orang terkuat di Yunzhou membuat janji di depan umum seperti ini? Betul, Tuan Shen. Kau kan orang terkuat di Yunzhou. Ucapanmu harus ditepati. Tak kusangka anak ini benar-benar pegang jubah naga 9. Makanya dia yakin itu warna hitam. Sekarang keluarga Shen dalam masalah besar. Kalah taruhan berarti kehilangan nyawa Shen Shao. Juga kehilangan harta keluarga Shen yang bernilai triliunan. Satu adalah keluarga Shen yang menguasai Yunzhou. Satu lagi adalah mantu buangan keluarga Su. Ikan busuk hari ini benar-benar mau bangkit.
Aku sebagai orang terkuat di Yunzhou, tentu menepati janji seharga emas. Jika jubah naga 9 itu benar, maka kau turun sekarang juga. Kelilingi Hotel Yunting 3 putaran. Lari sambil menirukan gonggongan anjing. Lalu bunuh diri di depanku. Jika memang hitam, maka Shen Xiong mati. Aku, Shen Changkong, siap menyerahkan harta keluarga Shen bernilai triliunan. Apakah hitam atau putih? Aku, Shen Changkong, yang akan memutuskan itu hitam. Itu hitam. Aku bilang itu putih. Itu cuma bisa putih. Hei, aku mau tanya. Sebenarnya jubah 9 naga ini hitam atau putih sih? Kamu sini dulu. Setelah kami keluarga Su periksa, jubah 9 naga itu warnanya putih. Putih, benar, bukan hitam. Keluarga Chen dari Yunzhong juga memastikan jubah ini putih. Keluarga Yu setuju. Keluarga Yu sepakat. Ye Wushuang, kamu masih yakin jubah 9 naga itu hitam? Hebat, kamu ini benar-benar menuduh rusa sebagai kuda. Yun, keluarga Shen dari Zhou, hebat. Sekelompok yang rela berlutut jadi budak. Budak, turun. Aku malu sama kalian. Ye Wushuang, kamu mau ngotot sampai kapan? Sudah 5 tahun terbaring, sudah terputus dari dunia. Kamu mau tetap polos sampai kapan? Nak, walau kamu bawa jubah 9 naga, buat apa? Di Yunzhou, siapa berani ganggu yang Daren? Cepat potong kepala bangkai ini dan pamerkan. Kalian bagaimana bisa seperti ini? Jubah 9 naga jelas-jelas hitam. Kenapa kalian bisa mata tertutup tapi mulut berkata bohong? Yang lemah sekuat apapun berjuang. Kenapa bengong? Ayo tekan dengan kekuatan 3 dunia selama 5.000 tahun. Tidak ada yang bilang aku lemah. Changkong, buka matamu lebar-lebar, tunjukkan padaku. Apa? Paman, kenapa kakimu lemas? Garis datar, garis datar. Jangan-jangan aku benar-benar mencuri istri Tuan Ningdi. Nanti. Dokter, aku tahu kamu nggak bohong sama aku. Kenapa masih mau lanjut? Tidak, semua minggir. Jangan menghina Tuan Bumi yang hina ini. Tuan Mi bilang Shen Changkong buta mata. Maafkan aku sudah menghina Tuan Mi. Mohon maaf. Shen Changkong, aku sudah bilang kamu bukan lawanku. Sekarang percaya. Percaya. Ini bukan salahku. Ini salah anak durhaka. Mohon Tuan Mi beri keringanan. Paman, kamu ngapain sih? Dia benar-benar Tuan Mi. Tuan Yudi. Ini juga bukan urusanku, Tuan. Itu si pelacur bau itu. Dia menyebar fitnah. Kalau tidak, walau kau beri aku 100 nyali. Aku ini, Tuan. Bukan, si bangkai yang terbaring 5 tahun ini. Tidak mungkin jadi satu-satunya kaisar di 3.000 dunia. Tuan Mingdi, kalian pasti salah paham. Satu-satunya Mingdi di dunia ini ternyata tidak mati. Bahkan kuat lagi. Lagi pula hukum tidak menyakiti orang. Tuan Shen, tadi Anda baru saja mengalirkan energi sejati, kan? Pasti energi sejati Anda masih tersisa di buah persik es naga 9 itu. Melindungi si bangsat ini. Makanya dia bisa lolos dari malapetaka. Pasti cuma kebetulan. Untuk keberangkatan Tuan Kaisar Ming, 10 tetua besar tidak ikut mengawal. Membunuh pelindung kanan kiri kuil pemenggal dewa. Kalian lihat sendiri, ada orang di sekitarnya. Jangan bilang kamu ini Kaisar Ming. Bahkan kalau kamu tukang bersihin toilet Kaisar Ming sekalipun, keluarga Su kami rela berlutut menjilat memohon padamu. Tapi kamu pantas. Keluarga Sukamu juga sama. Bahkan gak punya hak buat nyuci toiletnya aku. Menurutku kamu ini cuma lihat Tuan Shen mulai serius aja. Ya, makanya pengen pura-pura jadi tuan pelacur terkenal. Mau lolos begitu saja. Lihat jubahmu ini. Entah di tong sampah mana kamu ambil. Cuma modal jubah doang mau pura-pura jadi tuan pelacur terkenal. Ejekan dari nona kedua keluarga Su ini kok kayak ada benarnya ya? Iya, tuan pelacur terkenal yang gagah berani. Mana mungkin jadi menantu lumpuh keluarga Su. Tuan Kaisar Ming punya kekuatan tak tertandingi di dunia. Mana mungkin tidur terus sampai 5 tahun. Baiklah, bocah bau ini. Aku hampir tertipu sama kamu. Suyu, cepat usir mantan suami memalukan ini keluar. Biar gak bikin ribet keluarga Su kita. Wushuang, kalau jubah ini memang bukan milikmu, minta maaflah pada semua orang. Lalu kembalikan lagi ke Tuan Kaisar Ming seperti semula. Yuer, yang harus minta maaf itu mereka padaku. Sekelompok orang yang buta hati. Sampai pedang Kaisar Ming pun gak bisa dikenali. Pedang Kaisar Ming dibuat oleh Panglima Pelindung Negara Batian. Dengan tenaga puluhan ribu pengrajin handal. Begitu pedang Kaisar Ming keluar,
Semua pahlawan tunduk pada perintahnya. Lalu pasukan yang kamu pimpin di mana? Kok cuma kamu sendiri? Nak, kalau kamu bayar beberapa figuran, mungkin aku bisa percaya sedikit sama kamu. Tuan Shen, jangan-jangan kamu lupa dia ya? Bahkan uang buat bayar figuran pun gak ada. Hahaha. Kamu si miskin ini sok apa sih? Ye Feng, jangan kira kamu punya beberapa trik nipu. Jalan-jalan menipu sana-sini. Dengar gak? Palsu? Kamu ini barang palsu yang dibeli di pasar murah. Cuma modal beberapa ribu beli barang palsu. Lain kali sebelum pura-pura, tolong pakai otak dikit. Cuma Suye gadis bodoh itu yang suka sama dia. Ye Wushuang hari ini di wilayah kuil pemenggal dewa. Pura-pura jadi tuan Kaisar Ming. Hahaha. Lucu banget. Kamu ketawa apa sih? Aku ketawa keluarga sukamu cari muka ke orang berkuasa sambil menjilat. Aku ketawa keluarga Shen kamu penakut yang suka bully orang lemah. Bahkan kalah dari anjing. Hahaha. Dasar bajingan yang cari perhatian. Benar-benar membuat keluarga Su malu. Ye Wushuang. Kamu bilang kamu Mingdi. Tapi kamu tahu nggak kalau Mingdi itu orang hebat yang tak tertandingi di dunia? Apalagi soal ilmu bela diri. Kalau Ye Wushuang punya apa yang bisa ngalahin keluarga Shen aku? Bisa aku maafkan kamu sekali ini. Jangan buat susah anak ini. Di Yunzhou. Siapa berani bilang dua hal itu bisa ngalahin keluarga Shen kita? Hahaha. Tuan Shen di mana? Satu-satunya prajurit bintang 1 di Yunzhou. Sekali hembus napas saja, bisa bikin kamu lenyap jadi abu. Satu adalah naga sejati yang terbang di langit. Satu lagi cuma anjing liar yang menunggu mati di pinggir jalan. Gimana mau dibandingin? Hahaha. Orang terkaya di Yunzhou. Dengan satu kata saja aku bisa bikin kamu bangkrut. Sepenuh hati membasmi duri. Sekejap jari bisa bikin kamu hancur lebur. Aduh, anak ini benar-benar gila. Mahar ratusan miliar dari Tuan Shen mungkin jatuh ke kamu. Tekanan itu bisa bikin kamu mati. Aku ingat tadi ada ikan busuk dan udang basi. Bilang punya mahar ribuan miliar. Mana tuh? Mana tuh? Hahaha. Keluarkan saja. Mana tuh? Hahaha. Aku hari ini juga gak mau susah-susahin kamu. Asal kamu mau berlutut. Seperti anjing, jilat bersih dulu satu kali. Aku kasih kamu 10.000, masa gak mau jilat uang Tuan Shen? Cepat jilat. Hahaha. Kalian kok bisa begini sih? Sampah. Gimana kalau aku main sama kamu sekali, aku kasih kamu 1 miliar. Main 1000 kali, mahar ribuan miliar kamu pasti keluarkan. Benar nggak? Hahaha. Jin Meina. Aku kasih waktu 3 menit buat kirim mahar ribuan miliar itu. Kalau enggak, aku habisin seluruh keluargamu. Ah, aku sudah bikin Ye Wushuang lumpuh. Bahkan kalau Mingdi sendiri yang datang buat ambil nyawamu. Tuan, bajingan ini. Nggak ada hubungannya sama keluarga Sukita. Jangan sampai bawa-bawa keluarga Sukita jadi masalah. Diam. Kalau bukan karena keluarga Su kalian. Keponakanku nggak akan sampai seburuk ini. Bawa orang. Hancurkan sampah ini sampai berkeping-keping. Seluruh keluarga Su, puluhan orang. Semua harus ikut keponakanku ke liang kubur. Yo. Sejak Suye menikah sama orang tolol ini, kamu sudah aku keluarkan dari silsilah keluarga Su. Kamu bukan lagi bagian dari keluarga Su. Mohon Tuan beri pertimbangan yang adil. Ibu, kamu ngomong apa sih? Ma, kamu ngomong apa sih? Barang rongsokan ini bikin masalah sebesar ini. Masih mau tinggal di keluarga Su. Aku tidak punya anak perempuan sepertimu. Masalah ini bermula dari keluarga Su Mu. Semua kabur. Kamu ini cacat mati. Bukankah kamu orang penting di Istana Ming? Kenapa kalau ada masalah kamu malah jadi seperti kura-kura yang menyembunyikan kepala? Kamu itu siapa sih? Astaga! Kok keluargaku, keluarga Su, bisa punya sialan seperti kamu? Kamu bisa tolong ibu dan adik perempuan. Demi kamu, aku bisa menyelamatkan mereka. Tapi mahar pernikahan putri kita sebentar lagi tiba. Kamu yakin mau bertindak sekarang? Hari ini aku akan buat kamu mati dengan hati yang ikhlas. Setengah menit kemudian, mahar belum sampai.
Kamu sudah harus berlutut dan bunuh diri. Minta maaf. Prajurit keluarga Shen, 321 selesai. Nona Jin dari keluarga terkaya Jin datang. Ayah. Mahar pernikahanku sudah tiba. Dia adalah Jin Haina, yang dijuluki wanita tercantik di Tiongkok. Orang penting dari kuil pemenggal dewa seperti ini. Mana mungkin datang ke pesta keluarga Su, Bu. Keluarga Su kami memang agak terkenal di Yunzhou, tapi tidak sampai bisa mengundang Nona Jin dari keluarga Jin datang, kan? Apa mungkin benar-benar orang bodoh itu yang mengundangnya? Mana mungkin? Keluarga ini salah satu dari 10 keluarga tua kuil pemenggal dewa, selain pamanku. Siapa lagi yang bisa berhubungan dengan kuil pemenggal dewa? Kan, paman, prajurit keluargamu mundur. Urusan seperti ini, ngapain diumbar kemana-mana? Apa mungkin ketua Si Zuyan adalah utusan keluarga Jin yang membela aku? Keluarga Jin sengaja datang untuk mengantar hadiah pernikahan anak sulung keluarga Shen. Kamu ini sampah. Cuma bisa bilang itu kebetulan saja. Tuan Shen punya reputasi besar di kuil pemenggal dewa. Bahkan Nona Jin dari keluarga terkaya Jin sampai repot-repot datang sendiri. Mulai sekarang kamu harus lebih baik sama Tuan Shen. Jangan seperti kakakmu. Buang-buang uang. Nggak mau pria baik. Malah milih orang bodoh yang nggak punya kuasa dan pengaruh. Kehadiran Nona Jin sungguh membuat keluarga Su kami bersinar. Keluarga Su benar-benar makin terhormat. Nona Jin tidak menyangka anak sulung keluarga Shen menikah, sampai bisa menggerakkan keluarga Jin. Sungguh suatu kehormatan besar. Anak sulung keluarga Shen menikah. Anak ini adalah anak sulung keluarga Shen, juga pewaris masa depan keluarga Shen. Apa hubungannya dengan aku? Apa mungkin kuil pemenggal dewa sudah melewati ujianku? Nona Jin sengaja datang memberitahu aku. Saya, Shen Changkong, berterima kasih atas pengakuan kuil pemenggal dewa kepada saya. Kabar baik, kabar yang sangat menggembirakan. Hari ini benar-benar hari yang penuh kebahagiaan. Jadi maksudnya, Paman, mulai sekarang Anda adalah satu-satunya dewa kuil pemenggal dewa di Yunzhong. Kekuasaan keluarga Shen akan semakin meningkat. Seandainya aku tahu Nona Jin akan datang hari ini, aku pasti akan mengadakan jamuan besar 3 dewa. Lalu mengundang para pahlawan dari seluruh Yunzhou untuk menyambut Nona Jin. Sekarang mengadakan jamuan juga tidak terlambat kok. Betul. Kita tidak boleh kehilangan sopan santun Yunzhou. Baiklah. Ini salahku yang kurang perhitungan, suruh orang. Tunggu dulu. Terlalu sopan. Ini kan pertama kalinya Nona Jin datang ke Yunzhou. Ini salahku. Suruh orang. Pergi ke gudang harta keluarga Shen, ambil mutiara abadi itu. Berikan pada Nona Ji sebagai hadiah perkenalan. Wah, Tuan Shen benar-benar dermawannya. Mutiara naga laut dalam abadi itu adalah harta yang sangat langka dan sulit didapat di dunia ini. Hanya ada satu di dunia ini. Dan itu pun di tangan keluarga kaya raya Jin. Sekelompok anjing penjilat yang tak ada tandingannya. Kita sebaiknya jangan bikin masalah dengan Tuan Jin. Kamu, sampah, setiap kamu bicara aku jadi ingat. Baru tadi kamu sombong bilang. Minta Nona Jin ngasih kamu tanda tangan 1 batch. Buka mata kamu lebar-lebar dan lihat jelas. Nona Jin datang untuk pamanku. Kamu nggak mungkin benar-benar pikir cuma dengan 1 telepon kamu bisa manggil Nona Jin, orang terkaya itu. Itu cuma keberuntungan semata. Oh, tadi aku bilang setelah 3 menit. Jin Haina akan mengirimkan mahar triliunan. Kalian malah anggap itu kebetulan juga. Sungguh nggak masuk akal. Bocah, nama besar Nona Jin. Bukan untuk orang nggak terkenal, nggak punya kuasa, dan nggak punya pengaruh sepertimu untuk langsung dipanggil. Nona Jin, aku akan bantu kamu mendidiknya. Ji Nona, kenapa kamu pukul aku? Yang aku pukul memang kamu. Nona Jin, kamu salah paham, aku sedang bantu kamu mendidiknya. Kamu berani bilang aku harus tampar dia. Nona Jin. Nona Jin, tolong tenang. Nona Jin, keponakan ini memang baik hati. Kalau marah, salahkan saja orang jahat itu yang tidak sopan padamu. Nona Jin. Jangan sampai urusan sepele hari ini mengganggu hal penting. Cepat lakukan upacara pengukuhan saja. Ibu pemimpin keluarga Su, jangan kesal. Lebih baik tunggu semua pahlawan Yunzhou berkumpul, biar mereka bisa melihat langsung.
Orang biasa dapat pengukuhan dari kuil pemenggal dewa. Pasti ingin secepat mungkin. Tapi Tuan Shen demi memotivasi pahlawan Yunzhou, malah bisa menahan diri menunda upacara pengukuhan. Benar-benar teladan bagi kita semua. Aku sarankan kalian dengarkan dulu Jin Haina. Dia ingin bilang sesuatu. Kerim mata. Kamu mau rusak upacara pengukuhan Tuan Shen, Nona Jin. Orang ini tidak tahu posisi dan status. Sombong dan meremehkan orang lain. Sombong sekali. Berkali-kali mencemarkan nama baik keluarga bangsawan Yunzhou. Sebagai orang terkuat di Yunzhou, aku mengusulkan agar anak ini langsung dihukum mati di tempat. Agar jadi contoh, anak sulung keluarga Shen setuju. Keluarga Su di Yunzhou sudah mengusir pasangan Ye Wushuang dari rumah. Mulai sekarang tidak ada hubungan lagi dengan keluarga kami. Keluarga Su setuju agar Tuan Shen langsung mengeksekusi Ye Wushuang. Keluarga Wang di Yunzhou setuju. Keluarga Chen di Yunzhou setuju. Keluarga Li di Yunzhou bersedia membantu keluarga Zhu Hao menghabisi anak ini. Jadi kalian semua ingin menyingkirkan aku. Sekarang sudah terlambat untuk minta ampun. Hari ini aku akan tunjukkan apa itu keluarga besar. Apa itu kekuasaan. Di hadapanku, kalian pantas disebut keluarga besar. Juga pantas bicara soal kekuasaan. Kamu yang sudah diusir keluarga Su, sampah macam apa kamu? Dengan apa kamu mau melawan aku? Dengan apa kamu mau bersaing jadi keluarga besar di Yunzhou? Jin Haina. Anak kecil yang belum tahu apa-apa. Berani-beraninya kamu berani bertindak seenaknya. Diam? Kalian tahu tidak, siapa yang kalian coba tantang? Sosok yang sangat mulia, yang sangat tinggi kedudukannya. Nona Qin, maksud Anda apa ini? Nona Jin tidak perlu kasihan pada anak ini. Semua ini dia yang buat sendiri. Mati pun kurang setimpal. Nona Jin sama sekali tidak boleh membiarkan sampah macam ini mengganggu upacara penobatan kuil pembasmi dewa. Mengganggu kehidupan luas kuil pembasmi dewa. Kapan aku bilang aku datang untukmu, Nona Jin? Tuan Shen mendapat perhatian khusus dari Ketua Juyan. Segera akan bergabung dengan kuil pembasmi dewa. Apa kamu juga bukan datang untuk dia? Semut. Belum pernah dengar. Nona Jin, apakah Anda salah paham? Paman saya, dia adalah Jenderal Bintang 1 yang ditunjuk langsung oleh Ketua Juyan. Jenderal Bintang 1. Di kuil pembasmi dewa, jenderal macam itu banyak sekali. Apa aku harus ingat satu persatu? Tidak. Memang benar, kuil pembasmi dewa penuh dengan pahlawan. Jenderal Bintang 1 memang bukan apa-apa. Jadi Nona Jin hari ini datang. Bukan untuk keluarga besar Yunzhou, atau keluarga Shen yang jadi yang teratas. Tempat sekecil ini, mana mungkin ada keluarga besar. Paling cuma semut yang agak besar. Kuil pembasmi dewa bisa hancurkan dengan sekali jentikan jari. Nona Jin benar sekali. Nona Jin adalah pewaris keluarga kaya raya Jin. Memang sosok seperti Dewi dari langit bagi kami. Kami benar-benar malu sekali. Di depan 10 tetua besar kuil pembasmi dewa. Dan keluarga kaya raya Jin bicara soal keluarga besar. Hari ini aku datang. Atas permintaan seseorang. Membawa hadiah untuk keluarga Su di Yunzhou. Ternyata di Yunzhou ada yang punya muka segede ini. Bisa mengatur keluarga kaya raya Jin. Apa mungkin keluarga Su selama ini memang ingin dekat dengan keluarga Jin? Gagal setiap kali. Sekarang keluarga Jin membawa kekayaan luar biasa untuk keluarga Su. Apa maksudnya ini? Bisnis kuliner sudah dikendalikan. Mohon perintah, Tuan Ye. Apa? Tuan Ye. Wushuang, sebenarnya kamu siapa sih? Yer, kamu gak perlu tanya lebih jauh. Aku selamanya adalah suamimu. Nona Jin, apakah Anda salah paham? Selama 5 tahun Ye Wushuang lumpuh di tempat tidur. Makan dari keluarga Su, minum dari keluarga Su. Hanya seorang menantu beban yang tak berguna. Bahkan lebih rendah dari anjing. Bagaimana mungkin Anda datang untuk dia? Hahaha. Menantu buangan keluarga Su. Ibu rumah tangga keluarga Su. Apakah itu benar? Jangan-jangan sebelum Ye Wushuang jadi orang lumpuh. Dia memang punya identitas khusus. Tidak boleh. Kekayaan luar biasa ini. Keluarga Su tidak boleh melewatkannya. Nona Jin tadi. Aku hanya bercanda saja. Ye Wushuang. Sekali masuk keluarga Su, berarti kamu menantu keluarga Su. Mana mungkin menantu tiri? Ibu rumah tangga keluarga Su ini benar-benar gak tahu malu. Iya, tadi sampai ngamuk-ngamuk. Mau usir Ye Wushuang dan istrinya keluar rumah. Itu wajar saja. Kekayaan triliunan di depan mata. Siapa yang mau melewatkannya? Ini kontrak pengalihan hak tambang emas di Gunung Jin, pinggiran barat Yunzhou. Hak pengelolaan selama 100 tahun. Mohon Tuan Ye periksa. Apa?
Aku nggak salah dengarkan. Gunung Jin, pinggiran barat Yunzhou. Produksi emas setiap tahun bernilai puluhan miliar. 100 tahun berarti triliunan. Mahar triliunan. Benar-benar mahar triliunan. Keluarga Su juga keluarga besar di Yunzhou. Tapi keuntungan tahunan cuma puluhan juta saja. Sekarang naik 100 kali lipat. Kita kaya. Bukan dialihkan ke keluarga Su, tapi dialihkan ke istriku, Su Yu. Diberikan padaku. Yuer, selama 5 tahun kamu kerja keras di grup Su. Tapi karena aku, kamu gak pernah dapat perlakuan adil. Hari ini triliunan ini kuberikan padamu. Yuer itu milik keluarga Su. Yang milik keluarga Su adalah milik Yuer. Yuer, kamu setuju kan? Boleh tanya nenek keluarga Su, siapa tadi yang bilang, setelah Yuer menikah denganku, dia diusir dari keluarga Su oleh nenek. Tidak lagi bagian dari keluarga Su. Tuan Ye, mahar triliunan sudah diserahkan. Aku pamit dulu. Baik. Semua yang hadir, dengarkan saya. Tidak menghormati Tuan Ye, sama saja tidak menghormati keluarga Jin saya. Berhati-hatilah dengan tindakanmu. Mengantar Nona Song yang terhormat. Kakak perempuan kesayanganku, sebelumnya semua kesalahan ada pada saya. Tapi semua itu demi kebaikan keluarga Su. Semoga kakak bisa memaafkan adikmu ini. Kejadian hari ini, Yuer, hanya sebuah kesalahpahaman saja. Ya, semuanya salah paham. Karena kesalahpahaman sudah terurai. Keluarga kami tidak akan merebut cinta orang lain. Mahar ratusan miliar akan dibayar penuh. Kelompok itu sudah sampai. Tuan Ye, saya Shen, sedang sibuk dengan urusan kantor. Saya permisi dulu. Keluarga Wang pamit undur diri. Keluarga Chen juga pamit. Keluarga Li saya masih ada urusan. Saya pergi dulu, tunggu sebentar. Tuan Ye, masih ada urusan apa? Hanya sebuah kesalahpahaman. Bisa membuat semua yang kamu lakukan sebelumnya menjadi sia-sia. Mana ada hal semudah itu di dunia ini? Aku ingin lihat bagaimana keluarga Shen di Yunzhou bertindak. Sebagai peringatan bagi yang lain. Ye Wushuang, jangan terlalu semena-mena. Tuan Ye, tadi saya Shen. Saya mewakili keluarga Shen meminta maaf kepada Tuan Ye. Keluarga Chen saya yang salah kepada Tuan Ye. Keluarga Wang di Yunzhou menarik kembali kata-kata sembrono sebelumnya. Memohon maaf kepada Tuan Ye. Keluarga Li di Yunzhou menyampaikan permintaan maaf yang tulus kepada Tuan Ye. Saya Chen bersedia membayar ganti rugi ratusan miliar kepada Tuan Ye. Keluarga Chen bersedia membayar puluhan juta untuk mendapatkan maaf Tuan Ye. Keluarga Wang bersedia memberikan kompensasi 1 miliar. Tuan Ye, apapun permintaan Anda, keluarga Li akan berusaha memenuhinya. Tapi itu masih belum cukup. Ye Wushuang, jangan kira karena kamu sudah dekat dengan orang terkaya, keluarga Jin bisa bertindak semaumu. Apakah kamu mau melawan semua keluarga kaya di Yunzhou? Dokter. Saya ada saran. Tuan Ye, silakan bicara. Di Yunzhou belum ada yang tidak bisa saya lakukan. Baik, Shen Changkong. Kamu tadi mengusulkan untuk menggabungkan semua keluarga kaya di Yunzhou untuk menghadapi saya di tempat ini. Saya juga punya usulan. Biarkan keluarga-keluarga kaya itu bunuh diri di sini saja. Katakan. Ini bukan tempat kamu bisa bertindak semaumu. Kalau kamu mau kompensasi, saya Shen akan berusaha memenuhinya. Kalau kamu mau kami bunuh diri, mohon maaf, itu tidak bisa. Bukan hanya kamu. Bahkan nona keluarga Jin yang ada di sini pun tidak bisa. Cukup, Ye Wushuang. Sudah merupakan anugerah besar kamu diizinkan kembali ke keluarga Su. Jaga dirimu baik-baik. Kakak, kamu juga tidak menasihatinya. Ye Wushuang, jangan kira karena kamu dapat kontrak bernilai triliunan, bisa berhadapan dengan 100 keluarga kaya di Yunzhou. Sebelum aku dapat kontrak bernilai triliunan, aku juga tetap berhadapan dengan kalian para bangsawan ini. Menantu baik, kita jangan bahas itu dulu. Sebenarnya hubunganmu dengan keluarga Jin, itu seperti apa sih? Hanya hubungan tuan dan pelayan saja. Ternyata kamu pelayan keluarga terkaya, keluarga Jin. Makanya kamu bisa dapat jubah perintah Jiulong. Aku, Shen, mengakui, kalau bisa membuat nona keluarga Jin sendiri yang mengantarkan tanda tangan. Kamu pelayan ini memang punya kemampuan. Tapi cuma mengandalkan kontrak triliunan ini. Ingin kami bunuh diri. Sepertinya belum punya hak itu, ya? Ye Wushuang, aku sarankan kamu, dalam bertindak, selalu sisakan jalan keluar. Supaya nanti keluarga Su kami juga bisa tetap bertahan di Yunzhou. Kamu dengarkan nasihatku saja. Urusan ini. Sudahlah, sampai di sini saja. Kok kalian bisa bilang begitu sih? Baru tadi waktu kalian bersama-sama menekan Wushuang. Apa kalian sempat pikir untuk sisakan jalan keluar? Kamu yang suka ngelirik keluar. Dia cuma pelayan keluarga Jin saja.
Pelayan kecil yang gak bisa mengubah apa-apa. Aku, Shen, nasihatkan jangan sampai serakah. Kalau tidak, gunung emas di pinggiran barat itu bukan gampang untuk ditambang. Keluarga jin itu pelayan. Kamu yang tuan. Keluarga jin itu pelayan. Kamu yang tuan, Ye Wushuang. Coba kamu bercermin dulu. Kamu itu cuma tukang bersihin toilet orang. Cuma kebetulan kamu bersihin kuda keluarga jin. Kamu harus siap menghadapi segala serangan. Ye Wushuang, keluarga Su baru mau terima kamu hari ini. Kamu malah makin ngotot. Sungguh terlalu menganggap dirimu penting. Sombong dan gak tahu diri. Aku gak ngerti keluarga jin suka kamu di mana sih. Hanya yang di atas semua orang. Dan di bawah tak seorang pun. Yang pantas jadi pelindung keluarga jin. Jangan kira cuma kontrak triliunan ini bisa membuatmu sejajar dengan Yang Mulia Kaisar Ming. Pergi ke keluarga kaya. Pandangannya sempit. Tidak tahu menyesal. Ye Wushuang, kamu orang Yan, diamlah. Paman, si bangsat ini. Bukannya mau tanding kekayaan dan kekuatan dengan keluarga Shen kita. Kalau tidak. Karena aku sudah benar-benar musuhi pelayan keluarga jin. Maka aku akan langsung saja. Bunuh atau mati. Bisa menghemat ratusan miliar uang tebusan untuk keluarga Shen. Dan juga bisa terus menikahi dua putri keluarga Su. Dapat kontrak tanda tangan. Bukankah itu seperti membunuh 3 burung dengan 1 batu? Masih ingin membuat semua yang hadir mengakui bahwa kamu adalah Yang Mulia Kaisar Ming yang tinggi dan mulia. Hanya mengandalkan kontrak senilai triliunan ini. Sepertinya itu jauh dari cukup. Kalau begitu, katakanlah, apa yang harus aku lakukan agar kalian para pecundang ini mengakui identitasku? Tentu saja aku harus melakukan sesuatu. Tuanku Mingdi, jagoan bertarung tiada tanding. Pernah sendirian mengalahkan pemberontak di wilayah barat. Membunuh ribuan musuh. Kisah itu. Hanya mendengarnya saja sudah bikin hati terpesona dan terpikat. Sampai ingin mengagumi dengan sepenuh hati. Jadi kamu bilang mau bertarung denganku? Ya, benar sekali. Aku Shen merasa malu. Berlatih keras selama lebih dari 20 tahun baru jadi prajurit bintang 1. Jauh kalah dari Tuanku Mingdi. Kata-kata Anda salah, Tuan Shen. Prajurit bintang 1. Di seluruh Yunzhou. Itu adalah sosok yang tak terkalahkan. Dari jutaan orang Yunzhou yang belajar bela diri, hanya Tuan Shen yang berhasil jadi prajurit bintang 1. Betul? Yang bisa masuk ke kuil pemenggal dewa. Di seluruh Yunzhou hanya ada Tuan Shen seorang. Sejak kapan prajurit bintang 1 bisa disebut tak terkalahkan? Nama besar Li Wushuang, prajurit baru. Bukan budak sepertimu yang bisa mencemarinya. Apakah pertarungan Shen Changgong berbahaya sampai nyawa taruhannya? Tentu saja, pukulan dan tendangan tanpa ampun, pedang dan pisau tanpa belas kasihan. Kami yang belajar bela diri. Dengan pedang dan tombak asli, bagaimana menunjukkan kekuatan sejati? Kekuatan sejati. Betul, Li Wushuang. Kamu tak perlu takut. Aku Shen nanti akan menahan diri. Menyisakan nyawamu seperti anjing. Jangan, Tuan Gu. Mereka memang ingin mengambil nyawamu. Nak, keluarga Shen kami selalu besar hati dan toleran. Kalau kamu sekarang mau berlutut, serahkan kontrak triliunan itu dengan kedua tangan. Lalu potong alat kelaminmu sendiri. Mungkin aku bisa pertimbangkan. Untuk tidak menyulitkanmu. Tapi kamu yang mengaku tak terkalahkan di Yunzhou, Om. Sepertinya tak sanggup menerima satu seranganku. Nama besar. Aku tidak salah dengar, kan? Kamu berani bilang omku tak sanggup menerima satu seranganmu. Nama besar Ye Wushuang, prajurit bintang 1. Bukan orang lumpuh yang terbaring di tempat tidur selama 5 tahun seperti kamu. Yang bisa dibandingkan. Hanya katak dalam tempurung saja. Aku Shen bahkan sudah jadi ksatria baja emas. Aku sangka kamu mengandalkan Qinjia yang gagah berani. Berani bicara sombong. Prajurit bintang 1 di medan perang juga adalah sosok yang memimpin ribuan tentara. Membunuh musuh bersama teman. Kenapa di mulutmu malah jadi katak dalam tempurung? Kamu juga pantas disebut ribuan prajurit. Kekuatan Ye Wushuang, prajurit bintang 1. Sama sekali bukan yang bisa kamu bandingkan. Shen Changgong 10 tahun lalu. Kamu cuma kurang 1 langkah lagi untuk jadi prajurit bintang 1. Kamu berusaha keras untuk melewati batas itu. Bergabung di medan perang Xinjiang Utara. Berniat menembus lewat pertempuran sengit. Kamu dari mana tahu pamanku pernah ke medan perang Xinjiang Utara? Aku juga sedikit tahu soal itu. Dulu Tuan Shen pernah menguasai satu wilayah di medan perang Xinjiang Utara. Tapi gagal menembus pertahanan musuh. Itu memang menjadi penyesalan besar. Shen Changgong, urusanmu ini perlu aku ungkap. Diam. Jangan berani-berani. Apa mungkin ada rahasia di balik kejadian 10 tahun lalu? Lihat saja ekspresi Tuan Shen ini. Kemungkinannya cukup besar. Jangan sampai kalian tertipu olehnya. 10 tahun lalu dia baru belasan tahun. Mana mungkin dia tahu banyak hal seperti itu. Hei, jangan dengarkan omong kosong bocah ini. Dia cuma penakut dalam pertempuran.
Pasti takut dipukuli sampai mati oleh pamanku. Sekarang malah mulai mengarang cerita seenaknya. Aku benar-benar tidak menyangka. Aku, bangsawan dari Yunzhou, ternyata sudah lama diajak main sama orang gila. Sungguh konyol. Shen Changkong, aku di kantor pemerintahan. Tapi bertemu dengannya sama saja dengan membangkitkan 107 arwah penasaran yang kamu sebabkan dulu. 107 arwah penasaran. Jangan berani-berani. Ya, Changkong. kamu dulu demi menyelamatkan diri. Malah menyebabkan 107 prajurit terjebak perangkap. Tak ada satupun tulang mereka yang tersisa. Hanya dari kejadian ini saja, kamu pantas mati 10.000 kali. Wah. Paman. Ini bagaimana ceritanya? Seorang jenderal bintang 1 yang gagah berani. Ternyata dikalahkan hanya dengan 1 jurus oleh Ye Wushuang. Semua yang Ye Wushuang katakan memang benar. Mengkhianati rekan di medan perang. Shen Changkong seharusnya mati 10 tahun lalu. Ye Wushuang, kamu pantas mati. Kamu pantas mati. Nyawaku, Susu, gabungan keluarga Su dan Ye pun tak cukup membayar hutang ini. Tunggu saja aku. Aku beri kamu waktu 10 menit. Kamu bisa minta izin Raja Negara karena jaringanmu di keluarga Shen. Tapi aku, Ye Wufang, hari ini akan membersihkan semuanya. Tak kusangka, Ketua Ju datang sendiri. Aku Shen benar-benar kurang ajar menyambut tamu. Mohon maaf. Kepala keluarga Shen terlalu berlebihan. Kakakmu sebentar lagi akan bergabung dengan kuil pemenggal dewa. Bertemu tak perlu formalitas berlebihan. Tak kusangka ketua malah begitu menghargai adikmu. Itu salah paham. Aku ketua memang dengar. Kakakmu beberapa tahun lalu secara tak sengaja menyelamatkan Pangeran Negara Kou. Bahkan kenaikan pangkatnya menjadi Jenderal Bintang 1. Juga sangat terkait dengan hubungan dengan negara Kou. Tuan, omongan itu jangan sembarangan ya. Aku, kepala keluarga Shen, sangat setia pada dinasti Daxia. Tidak ada niat lain. Tuan keluarga Shen, tidak perlu seperti ini. Saat yang paling krusial, berapa banyak orang kuat yang bisa membantu itu yang paling penting. Kalau begitu, ayah, daging babi sudah mati. Aku juga sudah tidak bisa berbuat apa-apa di bawah sini. Cepat datanglah. Ayah, kamu bilang apa? Ada apa? Kamu benar-benar sudah mati. Kalau begitu, benang lipstikku bukankah putus? Aku selalu benteng keluarga Shen. Maka keluarga Shen pasti akan tunduk pada ketua Ju di masa depan. Salam hormat, Yang Mulia Kaisar Ming. Bantu Yuer turun dulu untuk beristirahat. Aku tidak mau pergi. Aku ingin menemanimu. Yuer, kamu tidak perlu khawatir. Aku tahu batasanku. Yuer sudah bekerja keras untukku selama 5 tahun ini. Bahkan disiksa oleh Sunan dan Li Qiaizhen. Kesehatannya jadi sangat lemah. Suruh Meihu membawa tabib ahli, Xia Yaozi, datang ke Hotel Yunting. Baik. Peristiwa hari ini, keluarga Shen tidak akan tinggal diam. Orang bernama Ye Wushuang itu benar-benar keterlaluan. Shen Xiao, kamu jangan sampai membiarkannya lolos. Kamu, pelacur nakal, bikin keributan. Kalau bukan karena kamu, aku juga tidak akan jadi lumpuh. Paman aku juga tidak akan mati. Shen Xiao, bagaimana bisa kamu berkata seperti itu? Diam, kamu anjing betina tua. Tunggu ayahku datang ke keluarga Su. Tidak ada yang bisa kabur. Setelah hari ini, keluarga Su akan kehilangan muka. Semua orang terkuat di keluarga sudah dikalahkan oleh Ye Wuxiang. Nanti kalau kepala keluarga Shen datang, juga harus makan malu. Kecuali ketua Juyan yang datang. Kalau tidak, aku rasa di Yunzhou sebesar ini, tidak ada yang akan mengingat Ye Wushuang. Sisa 1 menit lagi. Shen Jia yang kamu banggakan. Ye Wushuang, jangan terlalu sombong. Nanti kalau ayahku datang, kamu juga tidak akan bisa kabur. Orang terkuat di Yunzhou bahkan tidak bisa menahan 1 tamparanku. Ayahmu yang sudah tua itu bisa apa padaku? Ayah, kali ini, tolong panggil Zue Teng dari kuil pemenggal dewa yang tersembunyi. Kalau dia datang, Hari malammu sudah tiba. Akhirnya datang juga orang yang sedikit berbobot. Selama ini cuma ikan busuk dan udang remeh. Benar-benar membosankan. Terus saja mulutmu keras. Nanti aku pasti akan membelah mulutmu hidup-hidup. Mencabut gigi-gigimu satu persatu. tunggu saja aku. Ketua Juyan dari kuil pemenggal dewa, hadir. Gubernur Perekrutan Yunzhou, Feng. Ketua Dewan Grup Marriott, Luo Qingyun. Kepada pendiri grup Jiuzhou,
Ma Weiwan. Kepada Kepala Grup Donghang, Qiu Qiang. Kepada Kepala Keluarga Luo di Yunzhou, Luo Yiming. Ini benar-benar barisan yang luar biasa. Belum lagi pemimpin kuil pemenggal dewa yang sangat berkuasa. Hanya dengan 5 raksasa besar Yunzhou berkumpul bersama, sudah cukup mengguncang seluruh Yunzhou. Orang-orang ini benar-benar penguasa tunggal di wilayahnya masing-masing. Ayah. Kamu benar-benar sudah lumpuh. Aku di bawah ini sekarang tidak merasakan apa-apa sama sekali. Paman juga dibunuh oleh orang itu. Kamu harus membelaku. Bunuh ayahnya. Ayah. Kamu benar-benar sudah. Kamu harus membelaku. Bunuh ayahnya. Teman-teman. Dari situasi ini semua sudah jelas. Keluarga Shen tidak pernah mengalami kerugian sebesar ini. Kepala keluarga Shen, tidak perlu banyak kata. Grup Wan Hao tidak akan membiarkan penjahat kejam seperti ini ada di Yunzhou. Kepala keluarga Shen, tabahlah. Grup Jiuzhou bersumpah akan maju dan mundur bersama keluarga Shen. Sungguh orang yang kejam dan tak tahu diri. Layak mendapat hukuman 1000 tusukan pisau. Kepala keluarga Shen, tenanglah. Jika ada yang berani menantang Yunzhou, kami para bangsawan tidak akan membiarkan dia hidup. Mohon pimpinan kuil, tolong bela Yunzhou. Tenang saja. Aku, sang pemimpin kuil, akan memberikan jawaban yang memuaskan. Aku ingin lihat, siapa yang berani berbuat onar di wilayah kuil pemenggal dewa milikku. Kamu anak muda yang sombong dan tak tahu diri. Di hadapan pimpinan kuil, kami para raksasa Yunzhou bahkan tidak punya hak duduk, apalagi duduk di posisi teratas. Hanya dari kesalahan ini saja, kamu pantas menerima segala hukuman di dunia. Menurut kalian, aku harus bagaimana? Menurut kalian, aku harus bagaimana? Tentu saja jatuh dari toilet. Berlutut di depan pimpinan kuil minta ampun. Tapi tetap tidak akan lolos dari kematian. Hanya saja siapa yang mati lebih cepat saja. Menurut kalian, aku sombong juga mati. Sombong yang mati itu sudah pasti. Jangan bicara soal satu pimpinan kuil. Bahkan kuil pemenggal dewa tanpa jenggot pun tidak pantas aku hormati dengan satu sujud. Anak ini berani memanggil langsung pelindung kiri kuil pemenggal dewa. Dengan nama rubah ekor 9, pimpinan kuil. Anak ini tidak hanya sombong. Baru saja dia mengaku dirinya adalah Tuan Ningdi. Tidak takut umur pendek. Anak muda. Ternyata kamu adalah penyamar yang mengaku-ngaku sebagai Tuan Ningdi. Sekarang berlututlah. Dan sujud 100 kali ke arah kuil pemenggal dewa. Tinggalkan dia dalam keadaan utuh. Tuan Ketua benar-benar berhati mulia dan penuh belas kasih. Pengacau ini berani menghina kuil pemenggal dewa. Tapi kamu masih bisa membiarkannya utuh. Benar-benar ketua yang berhati mulia dan penuh belas kasih. Baru mulai sudah main serang tanpa tanya dulu. Sekarang aku ajari kamu cara bertindak. Aku, ketua kuil ini, punya aturan sendiri dalam bertindak. Berani kamu meragukan. Jenderal Batian sendiri yang datang. Tidak akan buang waktu bicara dengan bocah ini. Sekali pukul langsung hancur jadi daging cincang. Kudengar Jenderal Batian punya keahlian ringan kaki yang hebat. Saat Tuan Mingdi tidak ada di kuil pemenggal dewa. Bahkan bisa sedikit mengalahkan rubah ekor 9 itu. Tidak tahu apakah kabar ini benar. Urusan para tuan. Kita jangan ikut campur gosip. Sepertinya kabar itu memang benar. Tuan Mingdi sudah 5 tahun tidak mengurus urusan kuil. Jadi rumor di masyarakat bahwa dia sudah meninggal. Jika itu benar, maka ini adalah kesempatan emas bagi 5 keluarga besar Yunzhou untuk bangkit, berdiri kokoh di bawah dinasti Daxia kita. Apa maksud perkataan Tuan Shen? Bukan tanpa alasan. Pedang pemenggal dewa ini tidak boleh dibiarkan tanpa pemilik sehari pun, apalagi ditambah Jenderal Batian yang agung. Dendam terhadap rubah ekor 9 ini. Betul sekali. Jika kita sekarang bersatu mengumpulkan kekuatan Yun, Jenderal Batian akan melesat ke puncak langit. Saat itu kita akan menjadi pahlawan besar Longsong. Sekarang aku sudah bersama Tuan Ketua, membuat keputusan. Aku sudah membuat keputusan dengan Tuan Ketua. Grup Wan Hao saya, grup Jiuzhou saya, grup Donghang saya, keluarga Luo saya bersedia mengakui Tuan Shen sebagai yang terhormat. Harap Tuan Shen jangan sampai melewatkan kesempatan emas ini untuk orang lain. Hahaha. Kesempatan sebesar ini, bagaimana mungkin aku lupa? Rekan-rekan semua, hahaha. Tidak menyangka sibuk rebut kekuasaan sambil ramal nasib. Hanya omong kosong belaka. Kalau aku mau musnahkan dia, semudah membalikan telapak tangan. Tapi hanya Batian saja tidak cukup berani. Pasti ada bos besar di balik ini semua. Hahaha bocah. Sekarang sudah tahu takut kan? Yang seharusnya takut itu kamu. Baru tadi di depan banyak orang. Aku punya kekayaan dan kekuatan jauh melebihi keluarga Shen. Kenapa belum juga jalankan perjanjian baru?
Dan kamu, Suyan, lihat orang berbaju merah masih belum sujud. Layak dapat hukuman apa? Hukuman apa? Aura yang sangat kuat. Tidak menyangka Yunzhou masih punya ahli seperti ini. Makanya bisa membunuh Jenderal Bintang 1 Shen Changkong. Tidak disangka pelayan kecil ini ternyata menyimpan kemampuan tersembunyi. Li Qiaizhen dan Susan benar-benar menyembunyikan ini dari kita dengan susah payah. Jangan salahkan saya. Keluarga Su juga korban di sini. Ye Wushuang sudah lama bukan bagian dari keluarga Su. Para hadirin, mohon bijaksana dalam menilai. Saat saya tidak punya apa-apa, kalian memanggil saya sampah. Mengusir saya dari rumah. Saat saya bisa menandatangani kontrak untuk keluarga Su, kalian malah memanggil saya menantu yang baik. Betapa hebatnya keluarga Su ini. Ye Wushuang, tutup mulutmu. Dari awal sampai akhir, aku tidak akan mengakui kamu sebagai menantu keluarga Su. Semua ini karena kamu. Keluarga Su sampai pada titik seperti sekarang. Baiklah, aku sangat menantikan. Bagaimana kalian akan bereaksi saat tahu siapa aku sebenarnya? Sampai sejauh ini. Kamu masih berani membantah di sini, si pemberani. Tahu tentang ilmu batin-batian. Di hadapan orang banyak, di pesta wilayah pernah menghormati Kaisar Ming dengan minuman. Bilang kamu adalah Kaisar Ming. Kalau begitu, kenapa dia tidak mengenalimu? Tidak kusangka. Ketua Dewan bahkan ikut dalam pesta wilayah 5 tahun lalu. Hanya orang-orang puncak Daxia yang berhak masuk pesta wilayah itu. Kami bahkan tidak bicara soal ikut. Meski hanya bisa melihat dari jauh, itu sudah cukup membanggakan seumur hidup. Kabarnya keluarga Yun di ibu kota. Karena kepala keluarga diundang ke pesta wilayah. Sekarang sudah jadi salah satu dari 3 keluarga teratas di Shanqing. Bebas dari hukuman di Yunzhou. Ada seekor semut saja. Rahasia sebesar ini. Semua harus hati-hati berkata-kata. Tapi di pesta itu, aku, Ketua Dewan, yang menghormati Kaisar Ming dengan minuman. Kaisar Ming bahkan memuji aku sebagai yang menguasai 5 jalan. Sangat menjanjikan. Pesta pengukuhan Kaisar. Kenapa aku tidak pernah dengar soal itu? Hahaha, pesta Kaisar Ming. Apa mungkin harus minta izin dari penipu sepertimu? Baru bisa diadakan. Jangan bicara soal kamu. Bahkan kami para bangsawan Yunzhou. Tidak ada yang beruntung ikut pesta wilayah. Memerankan kata-kata Kaisar Ming. Hanya ketua dewan seperti dia yang bisa masuk pesta wilayah. Bocah, dengan kemampuanmu itu, memang bisa menakut-nakuti beberapa keluarga besar. Tapi kamu sama sekali tidak boleh di depan aku, ketua dewan. Berpura-pura jadi Kaisarin. Sejak kapan ketua dewan San Shendian bisa jadi siapa saja? Sejak kapan ketua dewan San Shendian bisa jadi siapa saja? Berani sekali kamu. Di antara para ketua dewan Zhan Shendian, aku adalah salah satu yang paling berprestasi. Omongan kalian yang seperti semut itu tidak pantas didengar. HM, sepertinya hari ini perlu aku bereskan semuanya. Tuan Pedang Bumi, Harimau Utara. Tuan Pedang Bumi Harimau Utara. Begitu pedang bumi keluar, tidak akan kembali sebelum menenggak darah penuh. Anda yakin? Kata-kata Kaisar ini tak ingin diulang 2 kali. Waktu untuk kalian mengucapkan wasiat tinggal sedikit. Masih tersisa 5 menit terakhir. Sombong sekali kamu, bocah. Sampai benar-benar membayangkan dirimu sebagai Yang Mulia Kaisar Ming. Pedang Kaisar Ming jika dikeluarkan, pasti akan menebas sejuta jiwa. Bocah, aku sarankan sebelum bicara, pikir dulu baik-baik, supaya lidahmu tidak tersandung. Cepat tangkap si bangsat ini. Berita ini harus tersebar. Drama ini harus segera berakhir. Drama ini memang sudah saatnya berakhir. Drama ini memang sudah saatnya berakhir. Setelah bertemu dengan Rubah Ekor 9. Bagaimana mungkin Ratu Rubah muncul di sini? Tidak bisa. Pasti ada. Kolusi keluarga Shen. Mengacaukan rencanaku. Pelindung Rubah Ekor 9. Dialah orangnya. Berkali-kali menghina Yang Mulia Kaisar Ming. Bahkan menyimpan jubah 9 naga secara diam-diam. Dosa yang tak terampuni. Betul sekali. Bocah ini benar-benar tidak menghormati kuil pemenggal dewa. Mohon pelindung Rubah Ekor 9 untuk langsung menghukum dia. Mohon pelindung Rubah Ekor 9 untuk segera menangkap dan menghukum dia. Menyamar sebagai Yang Mulia Kaisar Kematian. Kalau tidak percaya, kalian bisa periksa tubuhnya. Dia membawa cincin palsu Kaisar Kematian. Kartu emas tertinggi juga palsu. Kamu bilang dia punya cincin Kaisar Kematian palsu. Dan kartu emas tertinggi palsu. Memang benar begitu. Lucu sekali, pedang Kaisar Kematian dan kartu emas tertinggi itu. Aku, sang pelindung, yang menyaksikannya langsung. Jenderal Pelindung Negara Batian. Bersama orang terkaya keluarga Jin, Jin Haina. Memberikannya kepada Yang Mulia Kaisar Kematian. Kamu mempertanyakan upacara penyambutan kami.
Aku bahkan menyerahkan buku hidup dan mati Raja Neraka yang asli, Jenderal Atian, Xie Hailang, dan Sun. Semua adalah tokoh hebat di puncak dunia. Mereka semua adalah sosok luar biasa yang berdiri di puncak. Siapa sebenarnya dia sampai sehebat itu? Identitasnya adalah sosok yang akan selalu kalian kagumi selamanya. Jangan bilang seluruh Yunzhou, bahkan seluruh Daxia pun tak ada yang bisa menandinginya. Satu-satunya kaisar di 3000 dunia, kepala kuil pemenggal Dewa Daxia, yang mengubah kaisar kematian yang mengatur hukuman langit dan bumi. Sembah Yang Mulia Kaisar Ming. Yang Mulia Kaisar Ming. Ini benar-benar Yang Mulia Kaisar Ming. Kamu tadi bilang Yang Mulia Kaisar Ming sudah mati. 10.000 kali pun tidak cukup. Sial, keluarga Luo kita akan hancur. Seluruh alam semesta akan berakhir. Aku tidak percaya. Tidak mungkin. Ini tidak mungkin benar. Kenapa kamu mengusir Yang Mulia Kaisar Kematian dari kediaman ini? Dia adalah putra sulung keluarga Xi dari Yunzhou. Aku tidak akan mati. Aku tidak mungkin mati. Yang Mulia Kaisar Ming, bawahan datang terlambat. Mohon maaf. Tidak apa-apa. Kalau bukan karena kamu terlambat, kaisar ini mungkin tidak akan bisa bertemu dengan kalian yang begitu menarik. Apakah kalian sudah menyadari kenyataan? Aku bilang aku adalah Kaisar Ming. Siapa lagi yang berani maju? Siapa lagi yang tidak percaya? Yang Mulia Kaisar Ming. Aku yang buta, tidak bisa melihat. Aku Luo Yiming, kepala keluarga Luo. Bersedia mengeluarkan seluruh harta keluarga Luo. Dan bunuh diri di tempat. Hanya Yang Mulia Kaisar Kematian yang bisa menjaga garis keturunan keluarga Luo tetap hidup. Kelompok Jiuzhou kini sepenuhnya milik kuil pemenggal dewa. Aku Ma Weiyuan, bersedia bunuh diri sebagai penebusan dosa. Mohon Yang Mulia Kaisar Kematian jangan musnahkan keluarga Ma kami. Aku Shen Changfeng mengaku bersalah. Kelompok Zonghang juga bersedia menyerahkan seluruh harta. Aku juga akan bunuh diri di tempat. Hanya berharap bisa meninggalkan secercah harapan untuk keluarga Qiu. Kelompok Zonghang juga bersedia seperti itu. Bagaimana dengan kamu? Zhu Yuancheng, yang pernah dipuji oleh Yang Mulia Kaisar Ming sebagai orang yang menjanjikan. Tuan Wu, Tuan VT. Mohon maaf Tuan VT. Bawahan ini tidak bersalah. Tidak bersalah. Tidak bersalah tapi disalahkan tanpa alasan. Memanfaatkan kekuasaan untuk kepentingan pribadi. Menyebut rusa sebagai kuda. Masih berencana memberontak. Mohon maaf Yang Mulia Kaisar Ming. Tidak menyangka pesta kecil ini bisa membuat kaisar ini melihat dosa besar yang luar biasa ini. Mohon Yang Mulia Kaisar Ming beri nasihat langsung. Meluluh lantakan dunia ini, jangan harap. Ya. Urusan selanjutnya aku serahkan padamu untuk ditangani. Ingat, jangan sampai bocor informasi. Pasang umpan besar untuk menangkap ikan besar. Bawahan mengerti. Istri Kaisar Xiaoyozi sedang sakit. Kali ini aku memanggilmu untuk merawat kesehatannya. Terima kasih atas kepercayaan Yang Mulia Kaisar Ming. Racun yang menumpuk selama 5 tahun ini. Bahkan Raja Kematian pun tidak bisa menyelamatkan wanita sialan itu. Bagaimana keadaan Xiaoyozi? Istri Kaisar denyut nadinya kacau. Bawahan berani menggunakan jarum perak untuk mencoba. Beracun. Yang Mulia Kaisar Ming. Racun di tubuh istri Kaisar sudah meresap sampai ke tulang. Takutnya sudah bertahun-tahun teracuni. Sepertinya sudah keracunan selama bertahun-tahun. Apa? Sekarang aku perintahkan kamu, walau harus mengerahkan seluruh tenaga, harus sembuhkan untukku. Tapi apa? Kurang satu bahan utama obatnya. Tak tahu harus cari di mana. Hitam putih tanpa ampun. Yang Mulia Kaisar Ming, ada perintah apa? Ada yang Anda butuhkan? Silakan katakan saja. Di dunia ini belum ada harta yang tak bisa kuperoleh. Aku butuh harta pusaka negeri, mutiara Raja Laut 9 kali putar. Malam ini di kota laut ada lelang besar. Barang pamungkasnya adalah harta itu. Kota laut adalah kampung halamanku. Sudah 5 tahun berlalu. Aku belum pernah bertemu keluargaku. Kebetulan bisa pulang. Sekalian lihat dan kabari keadaan tubuhku. Supaya mereka tak lagi menderita dalam hidup. Yang Mulia Kaisar Ming, lelang kali ini sepertinya tidak biasa. Lelang ini diadakan oleh Pangeran Negara Kou. Kabarnya Batian juga akan hadir. Batian yang bersekongkol dengan musuh untuk merebut kekuasaan. Aku ingin lihat apa yang bisa mereka buat heboh. Mohon maaf Yang Mulia Kaisar Ming. Bawahan baru saja menerima kabar. Yang Mulia Kaisar Ming, ayah Anda beberapa hari lalu sedang mengadakan pemakaman. Dan apa lagi? Cepat katakan. Ada yang mau menggali makam ayah Anda. Berani sekali mereka. Aku naik tahta demi keselamatan mereka. Tapi tak menyangka tetap tak bisa menghindari bencana ini. Pergi ke kota laut, perintah diterima. Kau tua bangka, bagaimana bisa kau lakukan ini?
Tinggalkan kami ibu dan anak perempuan begitu saja. Ayah, semoga arwahmu di surga memberkati kami agar menemukan kakak. Kami sudah kehilanganmu. Tak boleh kehilangan kakak juga. Wu Xuanxuan sudah pergi selama 5 tahun. Katanya mau membawa pulang menantu perempuan tercantik di dunia. Kakak, cepatlah pulang. Dasar pelacur busuk. Kau berani menuduh aku, bajingan. Kalau bukan karena kau nggak beli helm keselamatan, ayahku nggak akan mati. Dasar pantas saja. Lepaskan putriku. Tua bangka. Hari ini aku akan menggali makam itu di depan kalian. Mengeluarkan jasadnya dan membongkarnya jadi beberapa bagian. Biar kalian tahu akibatnya. Apakah di dunia ini masih ada hukum? Kau seenaknya sendiri. Apa tidak ada yang mengurusi kau? Hukum ada di sini. Aku hukum itu sendiri. Tidak, jangan ganggu aku, jangan. Semua untuk aku. Semua untuk aku. Cepat, segera bertindak. Burung kecil ini mengajari aku cara bertindak. Tadinya tidak sadar masih ada beberapa orang. Ah, jadi marah. Enak banget, gue emang enak. Tolong deh, jangan bikin susah gue. Gue janji apa aja. Kamu janji apa aja. Oke deh. Nah, jangan dong. Dia itu emang penjahat yang gak kenal aturan. Orang tua, kamu ngomong benar. Gue emang gak kenal aturan. Bangun sekarang juga. Oh, jangan. Oh, gue janji sama kamu. Gue nungguin kata-kata itu dari kamu. Kesini sekarang juga. Hari ini gue bakal depan muka bapak sama ibu kamu. Bikin kamu sengsara banget. Ayo pergi. Wang Hu, kamu binatang. Kamu bakal dapat balasan atas perbuatanmu. Baru belasan tahun udah mulai nyiksa cowok dan cewek. Suka semena-mena. Kok nggak tahu sih balasan itu gimana tulisannya? Siapa berani sakiti aku? Keluarga yang nggak ada yang takut. Nah, akhirnya kamu pulang juga, bro. Ma, adik, maaf aku telat pulang. Aku kira siapa tadi. Ternyata itu si pecundang yang hilang dari keluarga Ye. Nak. Aku bilang tadi ada yang kurang hari ini. Ternyata kurang 1 orang. Nanti kamu harus sujud sama aku. Perhatiin baik-baik. Bro, kamu lari cepat. Bapak udah dibunuh sama Ratuang. Kamu harus tinggal. Nak, kamu cepat pergi. Keluarga Ye kita harus tetap nyalain api perjuangan. Nggak boleh semua dihancurin sama binatang-binatang itu. Ma, adik, aku pulang kali ini buat balas dendam buat kalian. Anak muda, kamu punya harga diri. Nanti aku bakal gali makamnya. Nih, coba makan 2 tulang bapakmu. Bro, ayo maju. Anak muda, kamu ternyata pendiam ya. Tapi gue kasih tahu, kamu gak bakal bisa lawan gue. Bro, kamu lari cepat. Kita emang nggak bisa lawan mereka. Keluarga Wang itu di Haicheng. Kuasai segalanya. Nak, cepat pergi. Cepat. Kalau keluarga Wang itu langitnya Haicheng, Ye Wushuang bakal robohin langit gelap dan suram ini. Kamu gak cuma bikin bapakku mati tragis, tapi juga maksa keluargaku hari ini. Kamu pantas mati, lepasin aku. Lepasin aku, gue bilang. Kamu gak bakal bisa bunuh gue. Gue orang keluarga Wang dari Haijiao. Anak angkat ketua kecil dari kelompok Xiao Xiao. Nggak boleh dibunuh. Bro, kita emang nggak bisa lawan mereka. Ma, adik, tenang aja. Aku kembali kali ini, untuk membuat semua orang yang pernah menganiaya kalian, membayar dengan harga yang setimpal. Raja ular dari keluarga Wang di Haicheng. Di mataku bukan apa-apa. Kalau kau tidak membunuhku, makhluk aneh. Apapun yang kau mau, aku akan berikan. Seperti ayahku yang rela mati sebagai penebus dosa. Nak, cepat pergi. Cepat pergi. Iya, kakak, cepat pergi saja. Kalau tidak sekarang, nanti terlambat. Ibu, adik perempuan tidak bisa pergi. Kalau hari ini aku tidak datang, bajingan itu, entah bagaimana dia akan menganiaya kalian. Nak. Ibu, adik perempuan. Aku bukan lagi bocah miskin seperti dulu. Peristiwa hari ini
Keluarga Wang dan geng ular tidak hanya tidak akan membalas, malah mereka akan berlutut memohon maaf pada keluarga kita. Nak bodoh. Ibu. Tidak, aku akan ikut kamu duduk di bawah jembatan. Liang sudah bekerja di bawah pengawasan manajer Ju selama lebih dari 20 tahun. Kalau kamu jadi mandor di bawahnya, dia pasti akan membantu kita. Iya, kakak, tunggu kabar baik dari kami di rumah dulu ya. Jangan kemana-mana. Ayah. Anak ini tidak berbakti. Aku terlambat kembali. Mulai sekarang. Tidak akan ada lagi yang menganiaya keluarga Ye. Tuan Mingdi. Bagaimana hasil penyelidikannya? Tuan Mingdi, kematian ayah Anda memang disengaja. Apakah ada yang mengetahui identitas Anda, Yang Mulia? Kekuatan bawah tanah di Haicheng sangat rumit. Dan geng ular adalah yang terkuat di antara mereka. Mereka memelihara banyak preman untuk melakukan hal-hal kotor atas nama keluarga Wang. Kali ini, karena keluarga Wang mengincar kompleks tempat tinggal Anda, ingin membelinya dengan harga sangat murah, lalu mengubahnya menjadi kawasan komersial. Maka geng ular menggunakan cara-cara kotor untuk menekan harga. Berdasarkan penyelidikan, dalam sebulan, geng ular telah membunuh belasan orang. Banyak warga terpaksa setuju. Mereka membunuh belasan orang dalam sebulan, tapi masih berani bertindak seenaknya. Siapa penjaga kota Haicheng? Benar-benar tidak berguna. Penjaga kota Haicheng memang begitu. Berita kematian Ju yang tidak bocor, kan? Kami mengendalikan semua orang yang ada di sana. Pastikan tidak ada seekor lalat pun yang bisa terbang keluar. Siapkan mobil, bawa aku mengambil mutiara Raja Laut 9 kali putar. Lalu kita akan bereskan tikus-tikus di Haicheng ini. Aduh, Raja Wang, apakah kamu puas dengan standar lelang kali ini? Puas? Puas. Hei, dengar-dengar kali ini ada 2 klien besar yang akan datangnya. Rahasia? Rahasia. Kita berdua ini sudah seperti saudara. Sama aku juga ada rahasia. Ju, beberapa hari lalu kamu masih manggil dia sayang. Masa hari ini langsung lupa ya? Atau malam ini mau minta dia bantu kamu mengingat lagi? Malam? Si kecil nakal. Pak Liu, supervisor. Sekarang sudah bisa ceritakan? Tentu saja. Aku kasih tahu rahasia lelang Haitan ini. Apa itu? Katanya lelang ini diselenggarakan oleh Pangeran Cooper, dan juga Jenderal Batian akan datang. SSST? Iya. Buat apa sih? Supervisor Ju. Chen Lanzi, Ye Xuan, lihat dulu siapa kalian. Berani-beraninya datang ke sini. Supervisor Ju, kami datang hari ini memang ada urusan penting. Urusan penting. Aku rasa kalian cuma mau cari masalah sama aku. Cepat pergi sana. Aduh, kok tiba-tiba bau banget ya? Ternyata datang 2 kampungan. Zhang Suehan, aku nggak ada waktu buat urusin kamu yang nakal itu. Baiklah kamu si miskin mati itu. Berani-beraninya maki aku. Kak Wang, mereka berdua nggak sopan banget. Supervisor Gu, lelang mewah seperti ini. Kok bisa sampai ada 2 kampungan nyelip masuk? Kalau orang penting tahu ini, kamu yang repot sendiri nanti. Kalian ngapain sih? Cepat pergi sana. Lepaskan aku, lepasin. Kami datang hari ini memang ada urusan penting banget. Iya, Supervisor Ju, tolonglah, lihatlah aku sudah kerja keras untuk keluarga Ju selama lebih dari 20 tahun. Tolong beri kami kesempatan sekali ini. Jangan bilang 20 tahun. Bahkan 200 tahun pun. Aku nggak mungkin bantu kalian. Ye Xuan, dulu kenapa aku nggak sadar kamu sebodoh ini? Lihat dulu kemampuanmu sendiri. Berani-beraninya minta tolong. Ju, kamu pantas nggak sih? Nak, jangan bikin masalah. Dari kata-katamu, ternyata kamu kenal 2 kampungan ini. Bukan cuma kenal. Aku sama mereka punya dendam besar. Kak Wang, kamu kan belakangan ini suka beberapa CCE ya? 2 kampungan itu tinggal di sana. Dengar-dengar mereka juga penghuni keras kepala. Kamu orang keluarga Wang di Haicheng. Ternyata kalian dari kompleks Hang Yuan. Aku nggak cari kalian kok. Kalian malah datang sendiri ke sini. Kalau bukan karena kalian para miskin ini menghalangi. Sudah lama kawasan bisnis ini dibangun. Miskin ya tetap miskin. Harusnya kalian minggir saja ke pemukiman kumuh. Tidur bareng anjing. Lelang akan segera dimulai. Kalian berdua cepat pergi saja. Jangan sampai nanti kotorin mata orang penting.
Kak Ju, lihat deh. Lelang ini jadi berantakan gara-gara mereka berdua. Kalau dibiarkan begitu saja mereka kabur. Bukankah itu terlalu murah bagi mereka? Benar-benar sial. Chen Lanzi, Ye Xuan, bersihkan dulu baru pergi. Para miskin harusnya menjilat bersih untuk aku. Gak mau menjilat ya? Ya udah, kita cabut bajunya terus suruh kalian menjilat. Hahaha, astaga. Masih ada hukum gak sih di dunia ini? Di dunia ini, apa gak ada jalan hidup buat kita orang miskin? Orang miskin mau jalan hidup apalagi? Mending jadi anjing aja deh. Kalau mau nyalahin diri kalian yang gak punya kemampuan. Masih ngotot jadi penghalang pembangunan. 2 sampah. Hahaha. Bau asam busuk ini memang harus dibersihkan habis-habisan. Terlalu semena-mena. Kamu berani pukul aku? Kenapa gak berani? Kak Huang, Kak Ju, kalian cepat atur dia dong. Kalian mau berhenti kerja? Ayo lawan aku. Oke, kamu jago berantem ya? Jago berantem buat apa coba? Kalau mau bertahan, harus punya pengaruh. Harus punya latar belakang. Kamu dari mana? Dia orang keluarga Wang. Adik, perhatikan baik-baik. Kakak ini memang hebat. Ternyata kamu itu Yishuang yang hilang dari keluarga Yi selama 5 tahun. Hahaha. Jadi ini cuma jebakan lagi. Ya berarti gak ada apa-apanya. Orang kayak mereka, mana punya latar belakang apa-apa. Kak Wang cuma gerak jari aja bisa habisin seluruh keluarganya. Tentu saja, sebagai supervisor aku lihat kamu cukup jago berantem. Kamu suruh cewek itu. Hari ini urusan ini selesai. Kak Ju besar hati banget. Bajingan busuk, kamu masih gak cepet nurut Kak Ju. Tengkurap di lantai, jilat sampai bersih. Supervisor Ju. Besar hati banget. Aku kasih tahu ya, hari ini aku gak mau bikin pembantaian besar-besaran. Asal kalian bertiga mau berlutut. Hormat 3 kali ke keluargaku. Minta maaf dan mengakui kesalahan. Aku bisa maafin kalian. Hahaha. Kak Ju, Kak Wang, kalian dengar gak? Orang kampung kayak gini, kamu masih mau kami berlutut dan minta maaf ya? HMPH, bocah bau tanah. Kamu lari dari mana? Dari lembah mana sih? Kirain cuma punya sedikit ilmu bela diri bisa jadi yang terkuat di dunia. Ahahaha. Bocah, kamu tahu ini wilayah siapa enggak? Wilayah semut kecil juga perlu aku pedulikan. Diam, berani-beraninya kamu ngomong seenaknya di lelang Haitian ini. Ini kan milik tuan penjaga kota Haicheng. Penjaga kota itu pejabat besar ya. Sampah, kamu ini gak tahu budi pekerti. Gak tahu langit tinggi dan bumi luas. Pasti pejabat tertinggi yang kamu kenal cuma kepala desa di kampungmu itu doang ya. Hahaha. Kalau aku bilang kejujuran yang kalian banggakan itu. Haha. Cuma lelucon. Aku nggak tahu harta keluarga Ye kalian. Bahkan pemakaman ayahmu pun harus pinjam uang buat ngadainnya. Bro, jangan ngomong kayak gitu lagi ya. Sampah yang cuma bisa lihat dunia dari dalam sumur. Hari ini aku, si pengawas ini, bakal bikin kamu mati dengan jelas. Aku Ju Qiang walau cuma pegawai kecil keluarga Ju. Tapi aku tahu wibawa tuan besar. Aku juga tahu keluarga Ju di belakangku bukan cuma punya kantor pemerintahan. Tuan besar itu siapa? Betul, tepat sekali. Jenderal Batian dari kuil pemenggal dewa. Wah, ternyata semua rumor itu benar adanya. Wibawa Jenderal Batian sudah aku pahami. Tuan muda, kalau ada kesempatan, tolong Pak Ju kenalkan aku ya. Tenang saja, bocah, sekarang sudah tahu takut kan? Cuma semut kecil saja. Pak Ju, jangan marah ya. Buang-buang tenaga buat marahin orang bodoh kayak dia. Kebetulan aku hari ini keluar. Targetnya orang dari barat pabrik rahasia. Nanti aku bakal kasih pelajaran sama bocah ini. Para tuan-tuan. Aku minta maaf atas nama kakakku pada kalian semua. Kakakku sudah lama tidak pulang. Jadi tidak tahu siapa kalian sebenarnya. Mohon dimaklumi. HMPH, anak tidak dididik itu salah bapaknya. Sekarang ayah Wu Shuang sudah meninggal. Itu salahku sebagai istri dan ibu. Aku minta maaf dengan berlutut di sini. MA. Butuh kemauan keras. Dan mengalahkan yang disebut kuat. Omong besar banget. Ternyata ini Panglima Bintang 2, Mas MA. Sang master sudah direkrut keluarga Wang kalian. Maafkan aku, kepala urusan. Aku cuma mendahului 20 tahun saja. Gak seberapa. Tolong bantu beri pelajaran yang baik buat bocah ini. Paduka Kaisar, aku juga sudah lama tidak suka sama bocah ini. Berani-beraninya melawan tuan kota dan tuan ketua. Sekarang saatnya dihukum dengan tegas. Sekarang saatnya memberi hukuman yang setimpal.
kamu ini. Aku cuma butuh satu jurus untuk mengakhiri hidupmu. Bro, kamu ngomong apa sih? Aduh, si nakal kecil. Kamu benar-benar punya kakak yang hebat. Ya, goblok banget. Bego pula. Bocah itu sekali gerak bisa kalahin lebih dari 20 orang. Jangan kira kamu. Kamu punya kemampuan seperti penguasa kuil pemenggal dewa. Dengan ilmu cupu kayak gitu berani-beraninya ngelawan. Meski aku bukan petarung terkuat di dunia ini. Tapi di kota laut, aku belum pernah kalah. Aku sarankan kamu tetap harus punya rasa hormat. Jangan buang waktu ngomong sama bocah itu. Mau cubit semut aja. Mending cubit dia aja. Siapa yang semut? Nanti juga tahu. Demi keluargamu yang minta ampun padamu. Aku kasih kamu satu kesempatan. Muncul, muncul. Ini dia jurus andalan Master MA, pelindung belati besi. Para prajurit bintang 3 harus kerja keras buat ngelindungin. Itu waktu Master MA masih muda. Pernah tahan 3 serangan dari prajurit bintang 3. Tanpa cedera sedikit pun. Bocah, jangan sombong. Master MA. Ada apa? Jurus andalan Master MA berhasil dihancurkan satu tamparan. Kuat banget. Dewa apaan itu? Bahkan dari Tuan Tang di Tanah Tengah. Belum pernah lihat aura sehebat ini. Sebenarnya siapa dia? Kakak, kamu hebat banget. Adik gak bohong, kan? Aku cuma sekali serang langsung kalahin dia, kan? Aku sudah tahu, kakak memang paling hebat. Bagus. Kuat banget. Kalian bertiga, aku kasih kalian kesempatan. Minta maaf sekarang juga. Atau mati saja. Aku mau minta maaf. Aku juga mau minta maaf. Kamu bersumpah gak akan nyakitin kami? Kalau iya, kami minta maaf. Selama kalian tulus minta maaf, aku gak akan buat susah. HMPH. Maaf, tadi aku nggak seharusnya nyusahin kalian. Kami tadi terlalu gegabah. Gegabah? Kan? Aku salah? Kami salah. Papa? Adik? Kalian duluan saja ya? Ye Wushuang, kami sudah minta maaf. Kamu masih di sini ngapain? Jangan sampai kamu berubah pikiran. Ya, kami sudah minta maaf lagi kok. Tenang, aku nggak sepelit itu. Bagus, bagus. Hari ini aku datang buat ikut lelang hari ini. Kamu ikut lelang. HMPH. Yang Yu, jangan salahkan aku kalau aku nggak ngasih tahu kamu. Lelang laut dan langit ini, meski di seluruh gedung. Setiap kali diadakan. Seluruh keluarga terpandang di gedung ini pasti datang. Jangan bilang kamu saja. Bahkan aku sendiri. Hanya bisa duduk di barisan ketiga dengan susah payah. Lelang bintang laut ini biasanya diikuti oleh orang-orang dengan kekayaan lebih dari 100 miliar. Barisan pertama untuk yang punya kekayaan lebih dari 10 miliar. Barisan kedua untuk yang punya kekayaan lebih dari 1 miliar. Barisan ketiga. Untuk yang kekayaannya kurang dari 100 juta. Kamu bahkan tidak punya hak ikut. 6. Kalau kamu benar-benar ingin ikut lelang. Kamu bisa keluar dari keluarga Wang. Keluar dari aku. SAH. Tidak perlu. Aku duduk di barisan paling belakang saja. Hei. Karena saudara Ye sudah bergabung dengan keluarga Wang. Menjadi pelayan keluarga Wang. Tidak perlu terlalu rendah hati. Ikut duduk denganku saja. Selamat, Wang. Sudah dapat 1 jenderal lagi. Siapa bilang aku cuma bisa masuk karena kamu? Ayo latihan nyanyi, oke. Gak mungkin. Ternyata di sini ada 3 kartu hitam besar. 2 kartu emas 10 miliar D, dan kartu berlian super dari Bank Laut Dalam, Lu Shiki. Kamu kok miskin banget sih, Ye Wushuang? Gak mungkin. Tuan Ye, aset Anda memenuhi syarat lelang laut dan langit kami. Anda bisa duduk di barisan keempat sini. Kok bisa? Mari kita beri tepuk tangan. Dipersilakan penyelenggara lelang kali ini. Pangeran Kotamuku. Selamat datang para bangsawan dan keluarga terpandang di gedung ini. Terima kasih sudah memberi kesempatan mengikuti lelang pangeran ini. Untuk lelang kali ini, aku sudah menyiapkan banyak harta langka dari berbagai negara, supaya Tuan bisa memilih dengan puas. Kenapa pangeran negara Kou ini kelihatan kurus sekali ya? SSST, pelan-pelan. Orang Kou memang dari sananya kurus kecil. Pangeran Kou bahkan berdarah murni.
Sudah lama ku dengar. Lelang laut dan langit kali ini banyak harta langka dari negara Kou. Ternyata diselenggarakan langsung oleh Pangeran Kotamuku. Sepertinya aku harus minta dana lelang lebih banyak dari keluarga. Lelang kali ini pasti akan menggemparkan dunia. Pangeran Kotamuku, hari ini banyak pendekar dan keluarga terpandang hadir. Kamu puas? Aku akan melaporkan semuanya ke penguasa kota. Terima kasih, Pangeran. Semua. Barang pertama hari ini. Bernama piring putih Imam Daksya. Kamu yakin itu harta, bukan piring buah ya? Namanya keren banget. Tapi bentuk aslinya kok begini sih? Ini juga mau disebut harta negara Kou. Negara barbar kecil ya memang negara barbar kecil. Apapun dianggap harta berharga. Barang berharga ini adalah hadiah dari dinasti Daksya 1000 tahun yang lalu. Sebagai hadiah negara untuk kerajaan Kou. Karena kandungan tembaganya sangat tinggi, maka memancarkan cahaya hijau. Sangat berharga untuk dikoleksi. Sepertinya selain mutiara Raja Laut 9 kali putaran, tidak ada kejutan lain di lelang kali ini. Hadiah negara apa sih? Itu cuma barang cacat yang asal dikasih oleh Daksya ke negara kecil. Barang cacat dari negara kecil. Harganya bahkan gak sampai 1 juta. Nggak masuk akal. Kalau begitu, Wang Ge pasti sangat berharga. Minimal harganya 3 juta. Wang Ge. Barang koleksi pertama, pastinya dilelang oleh keluarga kaya lokal. Keluarga Wang dari Haicheng menawar 3 juta. Wang Xiao, kamu buru-buru banget sih. Keluarga Fang dari Tianzhou menawar 3,5 juta. Keluarga Li dari Huzhou menawar 4 juta. Tolong beri muka untuk keluarga Wang dari Haicheng. Saya tawar 5 juta. Naga kuat tak akan menindas ular lokal. Sup monyet biar keluarga Wang yang minum. Kompetisi selanjutnya kami gak bakal kasih kesempatan lagi. Terima kasih banyak, Wang Xiao. Selanjutnya adalah barang pamungkas lelang kali ini. Satu-satunya mutiara Raja Laut 9 kali putaran yang hanya ada di kerajaan Kou. Ini adalah tujuan utama saya hari ini. HMPH, akhirnya menunggu mutiara Raja Laut 9 kali putaran. Kabarnya kalau mutiara ini digiling jadi bubuk dan diminum, bisa memperpanjang umur. Bisa kembali muda, saya pasti rebut. Harga awal 100 juta. 100 juta. 100 juta terlalu sedikit. Saya tawar 300 juta. 300 juta. Saya tawar 500 juta. Sudahlah, jangan rebutan terus. Kalau pelit-pelit gini, berapa banyak uang yang harus terbuang? Saya tawar 1 miliar. Paman Wang, kamu memang suka mutiara Raja Laut 9 kali putaran. Nggak perlu kok. Kalau ayah saya yang punya sikap seperti itu terhadap mutiara ini. Gimana bisa dilelang? Saya juga punya kabar besar untuk kalian semua. Setelah lelang ini selesai, saya, pangeran ini, akan mengundang Jenderal Batian dari kuil pemenggal dewa secara pribadi. Jenderal Batian. Jenderal Batian adalah sosok yang sedang naik daun saat ini. Dijuluki penguasa semi administrasi kuil pemenggal dewa. Jenderal Batian. Kenapa dia tiba-tiba datang ke Haicheng? Siapa yang bisa memenangkan lelang Jiuzhou? Dia akan mendapatkan kemurahan hati saya. Hanya satu orang yang berhak. Kepala keluarga, Tuan. Mohon beri kesempatan bertemu dengan Jenderal Batian. Dana yang bisa digerakkan dari sana, semua akan saya masukkan ke rekening saya. Bahkan ditambah dengan mutiara laut 9 putaran. Sama saja seperti memeluk Jenderal Batian dan paha Pangeran Kota Kayu. Saya tawar 1,5 miliar. Saya tawar 2 miliar. Saya tawar 5 miliar. Saya dari keluarga Wang Kota Laut. Bersedia melelang mutiara laut 9 putaran dengan uang tunai 10 miliar. Dana mengalir keluarga Wang sebenarnya kurang dari 10 miliar. Sepertinya untuk lelang kali ini, menjual banyak aset tetap. 10 miliar hanya untuk mendapatkan kesempatan yang tipis harapannya. Sudahlah. Saya menyerah pada Pangeran Mu Chen, karena tidak ada yang bersaing dengan saya. Jadi cepat putuskan saja. 10 miliar sekali. 10 miliar 2 kali, 20 miliar. Sekarang di internet selain beberapa super kaya minoritas itu, siapa yang bisa mengeluarkan 20 miliar untuk membeli ini? Orang ini kelihatan familiar, tapi belum pernah lihat sebelumnya. Hanya iseng ikut lelang. Tanya saja sembarangan. Bro, jangan sentuh batasanku. Kamu punya 20 miliar di kantong. Kamu berani teriak sembarangan. Itu uang yang bahkan keluarga kaya besar lain tidak bisa keluarkan. Pinjamkan ke kamu. Baik, Wang Fenzhang. Pelajaran tadi belum cukup ya? Bro, lelang ini bukan main-main. Kalau kasih aku 20 miliar. Lihat kamu bagaimana turun panggung. Ini siapa dari keluarga bangsawan mana? Dia bukan keluarga bangsawan. Tapi keluarga biasa di kota laut. Mungkin sampai jual harta keluarga untuk duduk di nomor 4, Ye Wushuang.
Aku pangeran ini bukan untuk kamu main-mainkan. Aku beri kamu kesempatan minta maaf ke semua yang hadir. Kalau tidak, aku buat kamu menyesal seumur hidup. Bisa berkelahi apa hebatnya? Bandingkan uang, siapa bisa lawan saudaraku? HMPH, keluarga Wang kami adalah yang terdepan di kota laut bahkan ribuan mil. Dia Ye Wushuang yang lahir dari keluarga miskin. Mana mungkin keluarkan 20 miliar? Sebelum yakin 100%. Aku sarankan kalian para badut ini. Jangan asal muncul sembarangan. Bro, jangan marah. Aku malah ingin lihat siapa badut sebenarnya. Orang-orang, berkumpul. Dulu aku belum pernah kalah. Kalau bicara duel, aku masih bisa hormat sama kamu. Tapi kalau soal kekayaan, keluarga Wang kota laut kami. Kenapa? Tidak sanggup bayar. Aku sudah tahu kamu badut. Saldo di kartu terlalu banyak. Mesin sampai penuh karena transaksi. Ngapain bercanda? Banyak sekali nol-nolnya, uang di sini jangan bilang 20 miliar. Bahkan membeli seluruh kota Hai sudah lebih dari cukup. Itu benar-benar tidak mungkin. Aku sudah kenal Ye Xuan sejak kecil. Keluarga mereka pasti tidak punya latar belakang apa-apa. Benar? Tidak mungkin. Kalau mereka sekaya itu, tidak mungkin tinggal di kompleks tua dan reot seperti itu. Mungkin malah bakal dibully sama geng ular. Aku lahir dari latar belakang sederhana. So what? Aku hidup seperti semut. So what? Tapi sekarang aku tak tertandingi di dunia ini. Pangeran Mu Cheng, cepat umumkan saja. Baik, baiklah. Semua itu palsu. Benar-benar palsu. Ye Xuan tidak mungkin punya kakak seperti itu. Raja, tolong beli mutiara laut raja itu untukku. Malam ini aku akan melayani Anda. Jadi diam saja. Kamu yang tentukan. Tentukan apa coba? 20 miliar sekali. 20 miliar 2 kali. 20 miliar 3 kali. Deal, selamat untuk Wushuang, lihat ini. Geng ular sedang berbuat onar, yang tidak terkait segera minggir. Kakak Yu ini pangeran. Ini geng bawah tanah terbaru di kota Hai. Pemimpin geng ular sangat tidak disukai di kota Hai. Tapi tidak masalah, dia orang keluarga Wang. Oh begitu, lelang pangeran Mu Cheng dari Wang belum selesai. Tolong usir orang-orang ini. Segera, Paman Liu. Hari ini adalah pembukaan lelang yang diadakan pangeran Mu Cheng. Aku tidak peduli itu Mu Cheng atau bukan. Geng ular juga harus lihat orangnya dulu kalau mau bertindak. Apa yang dilakukan Sang Biao hari ini tidak ada hubungannya dengan keluarga Wang. Siapa bajingan itu? Ye Wushuang. Keluar sini dan siap-siap mati. Awalnya aku mau beli beberapa kotak emas laut raja, lalu menangkap geng ular. Tapi tidak kusangka kalian malah datang sendiri. Ya sudah, bagus juga. Jadi kamu Ye Wushuang ya? Berani bunuh Huzi. Malah dibunuh olehnya. Berbuat jahat. Orang seperti itu bukannya harus dibunuh. Anak angkatku mau ngapain ya ngapain saja. Apa urusannya sama kamu? Anak kecil tak berharga. Nyawa dibayar nyawa. Hari ini kamu cukup berlutut minta maaf pada Huzi. Bunuh diri untuk menebus kesalahanmu. Aku akan membebaskan keluargamu. Kalau tidak, aku akan biarkan 100 pengemis memperkosa keluargamu. Lagi-lagi orang yang punya sedikit kekuasaan. Sombong pikir bisa menguasai segalanya sendiri. Memang menyedihkan. Ye Wushuang, berani-beraninya kamu bunuh orang keluarga Wang. Sekalipun kamu mau jadi pengikut keluarga Wang secara sukarela. Masalah ini tidak bisa selesai dengan baik. Beberapa uang kotor itu apa hebatnya? Keluar rumah bukan cuma soal uang. Tapi soal kekuasaan. Mengerti. Pangeran ini mengumumkan bahwa Ye Wushuang didiskualifikasi. Wang Fan dari keluarga Wang berhasil melelang dengan harga 10 miliar. Ye Wushuang, lihat kamu ini. Kamu punya uang buat apa juga? Kamu cuma sampah tak berguna. Bocah, cepat. Kesabaran aku ada batasnya. Tidak kusangka kalian ini benar-benar punya mata. Bukan identitas asliku. Hahaha. Hari ini hampir seluruh keluarga besar Daxia datang. Semua orang tidak melihat kamu pantas punya identitas apapun. Minta maaflah dengan berlutut pada anak angkat saya. Suruh aku berlutut minta maaf. Kamu juga pantas,
Jangan salahkan saya kalau saya gak sopan. Enam paman, bocah ini memang jago bertarung. Sebelumnya lah sudah kalah. Kenapa gak bilang dari tadi kalau kamu jago bertarung? Bertarung bisa ngalahin senjata api. Baik, lanjutkan saja kesombonganmu. Tembak senjata dengan senjata. Kamu kepala geng bawah tanah. Mencuri senjata di depan umum. Terus kenapa? Asal bisa bunuh kamu. Aku rela loncat dari tank buat itu. Paman, jangan buang waktu dengan bocah ini. Tembak sekali, beresin dia saja. Kecepatan seperti itu. Paling tidak setara Jenderal Bintang 5. Orang seperti ini jelas bukan orang sembarangan. Bocah ini, bahkan lebih kuat dari Tuan Zhu Yuansang. Setan, kamu memang setan. Tuhan pun harus dibunuh jika menghalangi. Buddha pun harus dibunuh jika menghalangi. Kuil Pemenggal Dewa, Pelindung Batian, Penjaga Kota Haicheng, Kepala Keluarga Wang sudah datang. Omongannya memang ada benarnya. Lihat siapa yang berani sombong seperti itu. Berteriak perang di wilayah Istana Emas. Ini Jenderal Batian. Tidak kusangka Jenderal Batian sendiri datang ke Haipeng. Kami benar-benar merasa terhormat. Jenderal Batian sudah datang. Sekarang Ye Wushuang pasti tak bisa lagi berbuat sesuka hati. Jenderal Batian, ayah Profesor Zhu. Kalian akhirnya datang juga. Bocah bau ini tahu aturan gak sih? Jangan anggap ini Jenderal Batian. Siapa yang berteriak di pelelangan keluarga kerajaan Mu Chen? Apakah tidak tahu ini merusak persahabatan dua negara? Jenderal Ma Chen. Aku Kulu, persahabatan dengan Daxia sangat erat. Bukan seperti sampah murahan ini. Pemimpin sekte langit biru itu bocah bau ini. Dia tidak hanya membunuh Wang Hu, dia juga merusak pelelangan ini. Dan sekarang dia ingin membunuh ketua Xiao Miao. Aku, pelindung ini, ingin melihat siapa berani berbuat onar. Hormat kepada Tuan Di. Hormat kepada Yang Mulia Di. Tuan, tidak menyangka bertemu Anda. Mohon maaf atas gangguan ini. Tuan Pendeta Agung, apakah Anda salah orang? Dia cuma anak miskin. Anak miskin yang hilang selama 5 tahun. Mana mungkin dia Tuan Mingdi? Iya, benar. Tuan Mingdi hilang. Dia. Benar-benar Tuan Mingyi yang di atas semua orang tapi di bawah tak seorang pun. Kamu meragukan saya, pelindung ini. Ah, bukan. Hanya saja Tuan Mingyi ini hilang bertahun-tahun. Apakah ada sesuatu yang mencurigakan dalam hal ini? Diam, sepertinya aku sudah lama tak keluar. Dunia sudah melupakan aku. Batian, saya hormat kepada Tuan Lin. Kami semua hormat kepada Tuan Lin. Batian, kamu apakah? Lupa nasihatku. Baru tadi kamu begitu berani. Kalau bukan karena aku, apakah kamu akan asal menghukum tanpa tahu duduk perkara? Aku tidak berani, Yang Mulia. Tidak berani. Kamu tidak mungkin mengira aku tidak tahu apa yang sudah kamu lakukan selama ini, kan? Berani sekali kamu. Bersekongkol dengan musuh luar. Berniat jahat terhadap Daxia. Tuan Ming, mohon lihat dengan jernih. Ma Tian sama sekali tidak bereaksi. Ikut lelang Haidian selalu rutinitas biasa. Masih belum putus asa mencari orang. Apakah aku harus melempar bukti ke wajahmu agar kamu puas? Aku tidak bermaksud begitu, kakak. Semua ini karena dia. Pangeran Mu Cheng. Kamu lari kemana? Nona, saya. Namaku Qian Shang. Memohon Pangeran Laut untuk minta maaf. Mohon Tuan lihatlah atas nama kerajaan Kou, beri aku ampun. Kerajaan Kou hanyalah negeri kecil barbar. Apa muka di hadapan Yang Mulia? Tenang saja, 20 miliar aku tanggung. Terima kasih, Tuan penguasa wilayah. Tapi uang ini bukan hanya untuk membeli kota anggur. Di hadapan Yang Mulia. Ah. Oh. Tidak ada jasa, tapi ada pengorbanan. Jalankan perintah. Potong kepala pelindung kanan kuil dewa. Bersekongkol dengan Raja Kou.
berniat menghancurkan Daxia, dihukum mati hari ini. Selain itu, kirim 200 orang ke keluarga kerajaan Kou. Tapi mereka harus mau. Tahu apa yang harus dilakukan? Saya mengerti. Bawa pergi. Pangeran ke-16, kamu tidak boleh membunuhku. Siapkan juga pesta pernikahan seabad ini untukku. Aku ingin menebus semua yang telah kuabaikan pada UR selama ini. Perintah sudah diberikan. Siapkan juga pesta pernikahan seabad ini untukku. Aku ingin menebus semua kekurangan selama ini pada UR. Perintah sudah disampaikan. Dalam 7 hari, pernikahan Kaisar Ming. Tokoh-tokoh terkemuka dari 3 dunia akan hadir. Bagus, ini kesempatan untuk mengumumkan aku. Yang mulia Kaisar Ming. Aku, Ju, mengakui kesalahanku. Apakah kamu tahu di mana kesalahanmu? Aku sebelumnya tidak tahu Anda adalah Yang Mulia Kaisar Ming. Kata-kataku mungkin banyak yang menyinggung. Mohon ampunan atas kesalahan ini. Selain itu, aku memang tidak tahu. Aku bernama Ju Yan, kepala kuil pembantai dewa. Mohon Yang Mulia Kaisar Ming bisa memandangnya dari sisi baiknya. Kamu masih berani menyembunyikan. Keluarga Ju Mu adalah loyalis setia batian. Sama saja mengkhianati negara dan bergabung dengan musuh. Berusaha mencari cara. Membuat rakyat Hai Cheng menderita dalam kesengsaraan. Yang Mulia sudah tahu. Langit dan bumi menjadi saksi. Keluarga Wang kami tidak pernah ikut campur dalam pemberontakan gabungan Batian dan negara Kou. Mohon Yang Mulia bisa menyelidiki dengan jernih. Soal ini memang benar. Kalau mau salahkan kamu yang punya anak baik. Ayah, aku tidak sengaja. Kalau aku tahu lebih awal, Paman Mingzi tinggal di kompleks Hang Yuan. Aku pasti tidak akan menyentuh tanah itu. Dan juga, sebenarnya sudah berbuat apa saja. Bukan aku Xiao Hu. Xiao Hu yang membunuh ayah Yang Mulia Kaisar Ming. Anak durhaka, anak durhaka. Kamu benar-benar anak durhaka. Keluarga Wang di Hai Cheng tinggal 100 tahun lagi. Hari ini malah hancur di tanganmu. Yang Mulia pemimpin wilayah sudah meninggal. Terima kasih, aku pergi dulu. Bahkan Yang Mulia. Kamu cari aku, bukan salahku. Itu salah anak angkatku, hitam putih abadi. Kalian tinggal dan urus sisa-sisa lumba-lumba itu. Dan rapikan kuil pembantai dewa. Yang harus dibunuh-bunuh saja. Yang harus dicopot dari jabatan copot saja. Jangan ada belas kasihan sedikit pun. Bawahan siap menerima perintah. Mengantar Yang Mulia Li Er dengan hormat. Nak, istri ini benar-benar. Selama 5 tahun kamu jadi tanaman, dia selalu merawatmu dengan sepenuh hati. Tidak pernah berubah hati. Benarkah, UR? Dia benar-benar tulus padaku. Bagus, keluarganya memang butuh gadis baik seperti itu. Bro, kamu malah diam-diam menikah. Tanpa izin aku dulu. Sudahlah, adik kecil. Nanti setelah kamu bertemu UR, kalian pasti akan jadi teman baik. Kalian bertiga siapa? Berani-beraninya masuk ke Hotel Yunting tanpa izin. Tahu tidak kalau Hotel Yunting sudah disewa penuh? Tahu tidak, Hotel Yunting sudah dipesan penuh. Kamu ini lucu banget. Mata anjing mana yang bilang kita masuk tanpa izin? Dasar cewek mulut pedas. Bukankah itu mantan pacarku, Ye Wushuang? Ye Wushuang, sudah bertahun-tahun gak ketemu. Kamu masih tetap ganteng seperti dulu. Tapi tetap saja terlihat miskin. Bro, ini dia pacar yang kamu pacari waktu kuliah dulu. Makan di rumahmu, tinggal di rumahmu. Nanti kalau dapat orang kaya, langsung ninggalin kamu. Salahku juga waktu itu masih muda dan bodoh sampai buta. Aku nggak mungkin suka sama orang kayak dia. Kalian ngomong apa sih? Sekarang aku ini manajer utama lobi Hotel Yunting. Sedangkan kamu masih anak miskin. Malu-maluin banget. San Lili ninggalin kamu. Betul. Jangan meremehkan orang. Status kakakku bukan orang yang bisa diremehkan oleh manajer lobi sepertimu. Sudahlah, jangan banyak omong. Ibuku masih nunggu lihat menantu perempuan. Ayo kita pergi. Ye Wushuang. Nggak nyangka kamu lumayan juga. Bisa dapat kerja di Hotel Yunting. Biar aku tebak, kamu kerja di bagian belanja sayur, bakwang, atau pelayan yang bawa piring. Jangan-jangan kamu petugas kebersihan yang nyapu toilet ya? Kamu. Istri kakakku itu Suyu, wanita tercantik di Yunzhong. Hahaha, lucu banget. Semua orang tahu Suyu dipilih oleh Tuan Mingdi. Segera jadi permaisuri besar dinasti Daxia. Mana mungkin kamu, Ye Wushuang, pantas untuk dia. Aku bilang kalian bertiga kalau mimpi harus bangun ketawa. San Lili, aku berikan segalanya untukmu. Kamu, pecundang mati itu. Berani dorong aku. Dorong kamu kenapa? Aku malah mau pukul kamu. Tamparan ini untuk kamu yang dulu mempermainkan kakakku lalu ninggalin dia. Dasar.
memukul satpam. Satpam harus berhenti sekarang juga. Berhenti. Kamu tahu nggak pria yang kamu tinggalkan dulu? Sekarang hidupnya sangat. Kakak ipar. Wanita ini siapa sih? Kok rasanya kamu pergi 5 tahun tapi kenal banyak wanita banget? Nak, kamu nggak boleh nggak setia sama menantuku. Tenang, aku akan usir 3 anjing kampung ini sekarang juga. Yang harus diusir itu kamu, bukan mereka. Pak Wali Kota, apa Anda salah paham? Bukankah Anda yang perintahkan aku? Jangan biarkan orang asing mengganggu istirahat Tuan Kekaisaran. Siap, keluarga Tuan Kekaisaran. Orang asing, Tuan Kekaisaran. Anda bilang Ye Wushuang anak miskin itu sangat tinggi derajatnya. Orang luar, yang mulia Kaisar dunia bawah. Anda bilang Ye Wushuang si anak miskin itu sangat tinggi hati. Yang mulia Kaisar dunia bawah. Tidak tahu diri. Adik ipar ke-13 melapor kepada Yang mulia Kaisar dunia bawah. Bagaimana perkembangan urusannya? Lapor, Yang mulia Kaisar ke-8. Semua pengkhianat di kuil pemenggal dewa sudah dibersihkan habis. Semua anggota kuil pemenggal dewa sudah dikirim ke berbagai wilayah besar. Di musim panas ini, kita harus memberantas segala kejahatan di dunia manusia. Kerja bagus. Nanti Kaisar akan memberikan penghargaan lebih. Terima kasih, Yang mulia Kaisar ke-8. Yang mulia Kaisar ke-8, permaisuri sudah meminum penawar racun. Dalam beberapa menit dia akan sadar. Apakah akan ada efek samping? Tentu tidak. Setelah minum obat ini, tidak hanya bisa menghilangkan semua racun dalam tubuh, tapi juga bisa menutupi kerugian selama bertahun-tahun. Menghilangkan semua bahaya tersembunyi. Kamu boleh pergi dulu, ya? Wushuang, ini menantuku yang baik. Kamu akhirnya sadar juga. Kakak ipar, aku Ye Xian, adik kandung Ye Wushuang. Yuer, aku benar-benar berhutang banyak padamu. Kali ini aku kembali. Aku akan menebus semuanya untukmu. Sebuah pernikahan abad ini. Aku akan membuatmu menjadi satu-satunya permaisuri di 3000 dunia besar. Aku tidak mau apa-apa. Aku hanya ingin selalu bersamamu selamanya.